Malam pembuktian di Aroma Nusantara, cerita ini terjadi setelah perceraian kami selesai, ketika mantan suamiku membawa serta ibu mertuaku dan kekasih barunya ke restoranku untuk memprovokasiku. Saat tiba waktunya membayar, semua kartunya diblokir. Aku hanya tersenyum dan berkata, kalau tidak bisa bayar, kita panggil polisi. Jakarta di penghujung musim hujan. Gerimis menari di atas kaca, dan angin lembab yang menyelinap di antara pepohonan depan restoran membuat pendar lampu jalanan yang keemasan terasa tetap dingin. Aku berdiri di ruang operasional lantai 2 Aroma Nusantara, memegang secangkir teh hangat, memandangi lobi di bawah melalui layar kamera pengawas. Di bawah sana, restoran terasa hangat, semerbak aroma kaldu tulang yang direbus berjam-jam. Kehangatan dapur dan etiket khas orang Jawa yang tenang namun tetap berkelas. Namaku Dewi Lestari. 3 hari lalu, aku menandatangani surat cerai dengan Baskara. Aku tidak menangis saat membubuhkan tanda tangan. Aku hanya merasa ringan, seolah baru saja meletakkan sekarung beras berat yang telah kupanggul terlalu lama. 6 tahun menjadi istrinya, aku belajar satu hal. Ada pernikahan yang semakin kita pertahankan, semakin terkikislah diri kita. Aroma Nusantara adalah buah kerja kerasku. Uang ini bukan pemberian, melainkan hasil dari setiap malam yang kuhabiskan di dapur. Hasil dari setiap kali aku secara pribadi meminta maaf kepada tamu saat pesanan terlambat. Hasil dari setiap kali merekrut karyawan lalu mengajari mereka dari cara membungkuk memberi salam. Bisnis jasa, satu goresan kecil saja bisa menyebar lebih cepat dari angin musim. Karena itu, aku menetapkan prosedur yang ketat, mulai dari menerima reservasi, konfirmasi pesanan, hingga penanganan keluhan. Aku tidak ingin karyawanku dimarahi lalu hanya bisa tersenyum pasrah. Malam ini, aku lebih tidak boleh membuat kesalahan. Aku punya jadwal bertemu dengan sekelompok mitra dari sebuah jaringan sekolah swasta besar. Mereka sedang mempertimbangkan kontrak catering makanan sehat untuk para siswa. Mereka tidak hanya melihat makanannya enak, mereka melihat cara kami bekerja. Aku sudah mengunci ruang VIP sejak awal pekan, berpesan pada dapur untuk tidak mencoba pamer, tapi sajikan yang otentik, bersih, dan sesuai standar. Telepon interkom berdering, kuangkat dan kudengar suara Budi, manajer restoran, terdengar pelan tapi mendesak. Mbak Dewi, ada reservasi mendadak untuk ruang VIP sore ini, atas nama Bapak Baskara. Aku tidak bertanya lagi. Nama itu seperti butiran pasir yang jatuh ke dalam cangkir tehku, membuat rasa hangatnya menjadi getir. 3 hari setelah bercerai, Baskara sudah menemukan cara untuk kembali dengan gayanya. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk bicara baik-baik, melainkan dengan memesan tempat lebih dulu untuk memaksa restoran melayaninya. Aku membuka layar daftar reservasi. Tulisan VIP Pringgondani, 19:30, Baskara terpampang jelas, di waktu yang sama persis saat aku akan bertemu mitra. Sebuah kebetulan yang bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagiku ini adalah sebuah perhitungan. Budi berkata ragu. Saya belum berani konfirmasi, Mbak, takutnya nanti malam Bapak itu bikin Mbak susah. Kuletakkan cangkir tehku. Suara porselen beradu dengan kayu terdengar pelan, tapi di dalam hatiku bunyinya seperti pintu yang dibanting. Konfirmasi saja, kataku tenang. Mbak yakin? Budi terkejut. Lakukan sesuai prosedur, kataku pelan. Kita tidak perlu suara keras, yang penting kita jelas. Baik Mbak, spesifiknya saya harus bagaimana? Tanya Budi. Aku menjelaskan poin demi poin, seolah sedang memberi stempel. 1. Untuk pesanan ala carte, bacakan ulang dan minta konfirmasi setiap menu dan jumlahnya. 2. Buat catatan internal sesuai aturan dan simpan rekaman kamera. 3. Ingatkan karyawan untuk sama sekali tidak berdebat atau merespons secara emosional. 4. Minta Pak Agus dari keamanan untuk berjaga di dekat koridor, jangan sampai tegang, hanya untuk memastikan keamanan. 5. Malam ini aku tidak akan turun ke lobi, aku akan mengamati dari sini. Budi menjawab, baik, Mbak, dengan mantap. Dia sudah ikut denganku sejak Aroma Nusantara masih sebuah warung kecil, dan dia paling paham aku benci keributan. Aku memandang ke lobi. Mbak Ratna, kepala pelayan, sedang memberi arahan pada beberapa karyawan paruh waktu. Membawa hidangan panas, ingat beritahu tamu. Jalan pelan, bicara sopan.
hatiku terasa hangat. Ke-15 orang ini terkadang hanya butuh tahu bahwa ada seseorang yang mendukung mereka. Di benakku, terlintas bayangan Baskara di masa lalu. Saat kami masih sulit, dia juga pernah membantuku mencuci piring, pernah berkata, "Nanti kalau kamu jadi bos, aku yang akan jadi sandaranmu." Tapi orang sering bilang, saat cinta segalanya terasa indah, saat cinta hilang, keindahan itu menjadi duri. Aku tidak akan membiarkan diriku lemah lagi. Aku melihat jam. Masih lebih dari 1 jam sebelum waktu reservasi tamu. Di luar jendela, gerimis masih turun tipis. Di ruang operasional, layar kamera menyala stabil seperti mata yang tak bisa berbohong. Aku mengingatkan diri sendiri, awal yang baik menentukan akhir yang baik. Jika dari pintu masuk saja kita membiarkan orang menginjak-injak harga diri, bagaimana nanti orang akan menghormati aroma Nusantara? Malam ini aku tidak perlu menang dengan suara lantang. Aku hanya perlu segalanya berjalan sesuai aturan, sesuai etika, agar siapa yang salah akan sadar sendiri kesalahannya, dan siapa yang congkak harus menanggung akibatnya. Aku menarik berkas kontrak, membuka halaman pertama, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku paham, sebelum membahas bisnis, aku harus menjaga restoran ini, dan diriku sendiri tetap berdiri tegak. Aku mematikan layar daftar reservasi, tapi nama Baskara terus menempel seperti tetes hujan di kerah bajuku, kecil tapi dingin. Bukan karena aku takut padanya. Yang kukhawatirkan adalah tipe orang yang suka membuat keributan lalu memposisikan diri sebagai korban. Orang luar yang hanya mendengar satu sisi akan mudah percaya. Di dunia ini, ucapan memang tidak perlu dibeli. Tapi ada ucapan yang bisa membeli murah harga diri orang lain. Aku menekan intercom, memanggil Budi ke ruang operasional. Dia masuk dengan langkah cepat khas seorang manajer yang terbiasa berlari antara lobi dan dapur. Begitu berdiri tegap, Budi langsung bertanya pelan, "Mbak, untuk reservasi Pak Baskara, Mbak ingin saya tangani dengan cara seperti apa agar aman?" Aku tidak banyak bicara. Hanya membuka sebuah file prosedur di komputer lalu memutar layarnya ke arah Budi. "Lihat ini. Ruang VIP Pringgondani malam ini tetap kita layani, tapi kita harus terapkan 3 lapis prosedur." Budi mengangguk. "3 lapis bagaimana, Mbak?" "Lapis pertama, sopan santun," kataku. "Siapapun tamunya, karyawan harus menyapa dengan baik, mempersilakan duduk dengan baik. Jangan beri mereka alasan untuk bilang kita sombong." Lapis kedua, kejelasan, lanjutku. "Saat mencatat pesanan, bacakan ulang setiap menu, setiap porsi, termasuk beratnya jika itu hidangan laut. Kalau mereka mengangguk, baru dicatat. Jangan ada yang mencatat pesanan samar seperti bawakan saja yang paling enak lalu lari ke dapur. Kalau nanti mereka membantah, kita yang rugi." Lapis ketiga, bukti. Aku menyentuh ikon kamera di layar. Kamera di sudut lobi, koridor, dan di dalam ruangan harus berfungsi baik. Bagian konfirmasi pesanan harus dicatat secara internal sesuai aturan restoran. Tidak perlu dibuat-buat, hanya untuk keadilan. Budi menghela napas lega, seolah baru menemukan jalan. "Baik Mbak, saya laksanakan segera. Soal karyawan, apa Mbak ingin saya pilih orang yang paling keras? Pilih yang paling tegar, koreksiku. Keras tapi emosional malah akan merusak. Malam ini, biar Mbak Ratna yang bertanggung jawab di ruang VIP itu, karena dia tahu cara menjaga ritme. Ria, anak baru yang kerja paruh waktu, biar dia di area yang lebih ringan. Jangan biarkan dia membawa makanan panas di ruangan itu." Budi ragu. "Tapi Mbak, kalau mereka terus-terusan memanggil, nanti kekurangan orang." Aku menatapnya lurus. "Kalau kurang orang, kita panggil bantuan dari shift berikutnya. Keselamatan karyawan kita tidak bisa ditawar." Selesai bicara, aku teringat sebuah pepatah yang sering diucapkan ibu, "Jaga orangnya, baru bisa jaga hartanya." Restoran bisa saja kehilangan beberapa tamu yang berisik, tapi kehilangan satu karyawan, karena sakit hati, atau karena diinjak-injak, kerugiannya jauh lebih dalam. Budi turun untuk mempersiapkan segalanya. Aku pun tidak tinggal diam. Aku beranjak ke ruang rapat kecil di sebelahnya, tempat yang biasa kugunakan untuk memberi arahan pada kepala koki dan kepala pelayan sebelum acara besar. Mbak Ratna datang lebih dulu. Rambutnya disanggul rapi, seragamnya licin disetrika. Beberapa pelayan muda mengikutinya,
mata mereka sedikit cemas. Aku bicara langsung, tidak berbelit-belit. Malam ini ada tamu yang mungkin akan sulit, tapi prinsip Aroma Nusantara adalah tamu dihormati, karyawan juga harus dihormati. Siapapun yang dimarahi atau dihina, tidak perlu menelan semuanya sendirian. Segera lapor ke Mbak Ratna atau Mas Budi. Seorang pelayan muda bertanya pelan, "Mbak, kalau tamu berkata kasar, apa kami boleh membalas?" Aku menggeleng, "Jangan membalas. Kita tidak menang dengan adu mulut. Kita menang dengan menjaga standar, agar mereka kalah dengan sendirinya. Ingat saja, kita benar, kita tidak perlu takut. Berani karena benar, takut karena salah. Tapi orang yang benar juga butuh pagar, agar tidak diseruduk kerbau liar." Mbak Ratna mengangguk mantap. "Baik Mbak, saya akan ingatkan teman-teman. Di ruang VIP, saya yang akan berjaga dan mengontrol ritme penyajian makanan." Aku menambahkan satu detail yang tampaknya kecil tapi sangat penting. Saat membawa hidangan panas, selalu ingatkan tamu, jaga jarak, dan jangan pernah mendekat pada orang yang sedang bicara, sambil mengayunkan tangan. Jangan merasa tidak enak, sedikit merepotkan lebih baik daripada terjadi kecelakaan. "Baik, Mbak," jawab Mbak Ratna. Saat mereka turun ke lobi, aku kembali ke ruang operasional. Di layar, Budi sedang memeriksa ulang sistem kamera, mencoba sistem pencatatan internal, dan memberi arahan pada resepsionis cara mengonfirmasi informasi reservasi. Pak Agus, petugas keamanan, berdiri di posisi yang tidak mencolok, tidak menciptakan suasana tegang tapi cukup dekat untuk bisa menengahi jika terjadi sesuatu. Tepat saat itu, Kepala Koki, Pak Karyo, menelepon. Suaranya berat. "Dewi, malam ini menu hidangan laut untuk ruang VIP sudah kamu pastikan? Kalau mau pesan bahan harus dari sekarang, jangan mepet." Aku menjawab, "Pak Karyo, siapkan saja sesuai menu standar kita. Tidak perlu mengikuti permintaan paling mahal yang tidak jelas. Kalau tamu memesan menu spesial, bagian depan akan konfirmasi dengan jelas baru diteruskan ke dapur. Kita kerja pasti-pasti saja, jangan gegabah." Setelah menutup telepon, aku melihat ke lobi sekali lagi. Restoran tetap terang, tamu-tamu lain keluar masuk seperti biasa. Suara piring dan sendok yang beradu terdengar akrab, tapi di dalam hatiku, aku tahu malam ini bukan sekadar jam kerja biasa. Ini adalah ujian bagi seluruh tim, untuk melihat apakah Aroma Nusantara bisa menjaga etiketnya, menjaga orang-orangnya, dan menjaga keadilannya. Aku merapikan jepit rambutku, menarik napas dalam-dalam. Ada pertarungan yang tidak membutuhkan pedang, hanya butuh kita berdiri tegar di posisi yang benar, dengan prinsip yang benar. Jam dinding perlahan mendekati pukul 19.30. Aku tidak turun ke lobi. Aku duduk diam di ruang operasional, mendengarkan suara gerimis yang menitik di atap kanopi, dan derit pintu kaca yang membuka dan menutup secara teratur. Siapapun yang pernah bekerja di bidang jasa, pasti paham. Jam sibuk itu seperti maju ke medan perang. Bukan karena takut pada tamu, tapi karena setiap situasi bisa menjadi penentu nasib pendapatan sebulan penuh. Layar kamera di pintu depan tiba-tiba beralih sudut. Lampu kuning menyorot genangan air hujan yang berkilauan di permukaan jalan. Sebuah mobil sedan hitam meluncur mendekat lalu berhenti mendadak. Ban mobil yang berdecit membuat air menyiprat ke tepi trotoar. Pintu mobil terbuka, Baskara turun. Dia mengenakan jas abu-abu, jam tangan berkilauan di pergelangan tangannya, rambutnya ditata klimis seperti para pria yang suka bicara soal pria sejati di media sosial, padahal sebenarnya hanya pandai pamer. Baskara berhenti sejenak untuk merapikan kancing jasnya, lalu mendongak menatap papan nama Aroma Nusantara, seolah sedang memandangi properti miliknya sendiri. Aku tertawa kecil, tapi setelah itu hatiku terasa dingin, menyadari betapa tak tahu malunya orang yang pernah hidup bersamaku itu. Tepat di belakang Baskara, seorang wanita muda turun, Sinta. Gaun ketat, rambut bergelombang, menenteng tas bermerek, aroma parfumnya pasti dari jenis yang dirancang untuk memproyeksikan kekuasaan. Dia menempel erat di lengan Baskara, pegangan khas orang yang takut kehilangan sandaran, tapi matanya melirik ke sana kemari seolah sedang menilai, apakah tempat ini layak untuk dipamerkan. Orang terakhir yang turun dari mobil adalah Ibu Wati. Beliau mengenakan blus gelap dan selendang, langkahnya cepat dan kaku,
postur khas orang yang terbiasa memerintah di rumah. Sambil berjalan, matanya mengamati segalanya, dari dinding bata ekspos, pot tanaman di depan pintu, hingga papan kayu berukir tulisan aroma Nusantara, seolah sedang memeriksa setiap paku dan bautnya. Aku merasakan punggungku sedikit tegang. Bukan karena takut, tapi karena perasaan bahwa keluarga mertua dari masa lalu itu sekali lagi mencoba menginjak-injak batasku. Di earpiece-ku, Budi melapor pelan. Mbak, mereka sudah datang. Aku hanya menjawab singkat. Lakukan sesuai yang sudah kita sepakati. Di lobi, Baskara berjalan lurus ke meja resepsionis. Suaranya cukup keras hingga beberapa meja di dekat pintu bisa mendengarnya. Saya mau ke ruang VIP yang sudah saya pesan. Resepsionisnya adalah Mai. Baru bekerja 2 bulan tapi sangat sopan. Mai tersenyum. Selamat malam, Bapak. Boleh saya minta nomor telepon yang digunakan untuk reservasi agar saya bisa konfirmasi informasinya? Sebuah kalimat yang sangat standar, tapi Ibu Wati langsung menyela. Suaranya ketus. Sudah pesan kok masih ditanya-tanya? Restoran ini kerjanya bagaimana sih? Berbelit-belit. Sinta tersenyum sinis sambil melipat tangan. Benar juga, kirain mewah, ternyata biasa saja. Kalimat biasa saja itu terdengar ringan tapi merupakan cara orang merendahkan orang lain tanpa perlu menunjuk hidung. Baskara mengetukkan jarinya ke meja, matanya melirik sekeliling seolah sedang menyelidik. Saya pesan VIP Pringgondani, jam 7:30 malam. Cepat sedikit, saya ada janji. Mai masih berusaha mempertahankan senyumnya saat Budi melangkah maju. Budi membungkuk sopan, suaranya ramah. Selamat malam Bapak, Ibu. Bapak memesan ruang VIP Pringgondani pukul 19:30, betul? Mohon izin saya periksa kembali sebentar agar bisa kami antarkan sesuai prosedur. Baskara mendecakkan lidah. Prosedur apa lagi? Saya sudah pesan, ya saya pakai. Ibu Wati menatap Budi dari atas sampai bawah. Kamu manajernya? Bicaranya kaku sekali. Tamu datang kok seperti pengemis. Budi tetap tenang. Prosedur ini untuk melindungi hak tamu dan juga restoran Bu. Silakan Bapak dan Ibu duduk sebentar, setelah saya konfirmasi, akan segera kami antarkan. Sinta melihat sekeliling lalu mengangkat ponselnya untuk mengambil foto lobi, sengaja memasukkan area resepsionis sebagai latar belakang. Dia berkata pelan tapi cukup jelas. Foto dulu buat di-post di story, biar semua orang tahu kita makan di mana. Aku melihat dari kamera dan teringat pepatah lama. Tamu yang datang ke restoran seharusnya memulai cerita tentang cita rasa dan etiket. Tapi 3 orang ini, kedatangan mereka adalah tentang gengsi dan persaingan. Budi menunduk, berbicara pelan dengan Mai, lalu berbalik. Informasi sudah terkonfirmasi. Mari Bapak, Ibu, saya antarkan ke ruang VIP Pringgondani. Baskara berjalan di depan dengan lagak pemimpin rombongan. Ibu Wati mengikuti di belakang sambil bergumam, cukup keras untuk didengar karyawan, perempuan kalau jadi bos ya cuma bagus di luar saja. Sinta berjalan paling belakang, lengannya masih melingkar di lengan Baskara, bibirnya tersenyum seolah baru saja memenangkan sesuatu. Aku tidak marah sampai ingin turun dan berdebat. Aku hanya melihat satu hal dengan jelas. Malam ini mereka datang bukan untuk makan. Mereka datang untuk menguji batasku. Dan menguji batas seorang pemilik usaha bukanlah dengan kepalan tangan, melainkan dengan etiket. Aku menyesuaikan, earpiece-ku, mata tak lepas dari layar. Dalam hatiku, sebuah kalimat bijak muncul begitu saja. Jika orang ingin kita kehilangan ketenangan, maka kita harus menjadi lebih tenang. Di dunia ini, kejujuran memang penting, tapi kejujuran yang didukung oleh standar dan bukti adalah kebijaksanaan yang bertahan lama. Pintu ruang VIP Pringgondani terbuka. Di kamera, aku melihat cahaya kuning hangat menerangi panel-panel bambu dekoratif dan sebuah lukisan pemandangan desa yang tergantung di dinding utama. Kemewahan khas Jawa yang tidak pamer tapi berkelas. Namun begitu masuk, Baskara langsung menyapu pandangannya, bibirnya terangkat sinis seolah memberi penilaian. Lumayan juga. Dia menarik kursi untuk Ibu Wati di posisi terbaik, punggungnya bersandar pada dinding bambu menghadap langsung ke pintu posisi yang biasanya hanya untuk orang yang paling dihormati di meja itu. Ibu Wati duduk, merapikan blusnya seolah sedang merapikan wibawanya,
lalu memandang sekeliling dan mengangguk. Bisa juga menata ruangan, kalau tidak kan malu-maluin. Baskara menoleh ke Sinta, suaranya sedikit merendahkan. Duduk, sayang. Hari ini makan yang puas. Ya, kata puas itu terdengar seolah dialah yang membayar, dialah yang mengendalikan permainan. Sinta duduk, dan bahkan sebelum melihat menu, dia sudah mengangkat ponselnya. Dia memiringkan kepalanya, memotret meja, gelas, bahkan papan kayu kecil berukir aroma Nusantara di sudut ruangan. Seolah ingin memberi cap, aku sudah menginjakan kaki di tempat milik mantan istrimu. Aku melihatnya tanpa merasa sakit hati lagi, hanya merasa geli. Orang lain memamerkan makanan, sementara dia memamerkan perasaan telah merebut tempat. Budi masuk lebih dulu, membungkuk sopan. Selamat malam, Ibu, Bapak. Saya Budi, manajer restoran. Saya izin melayani ruang Pringgondani malam ini. Ini menunya, kami ada beberapa hidangan musiman dengan harga yang tertera jelas. Mbak Ratna mengikuti di belakang, membawa serbet dan peralatan makan. Dia tidak banyak bicara, hanya mengamati meja, posisi duduk tamu, lalu dengan lembut meletakkan serbet di pangkuan Ibu Wati, sesuai standar pelayanan. Ibu Wati melirik Mbak Ratna dengan suara dingin. Di sini pelayannya sudah tua begini, ya? Jalannya pelan, nanti tamu menunggu lama. Mbak Ratna tetap lembut. Terima kasih atas masukannya, Bu. Kami bekerja sesuai prosedur untuk memastikan keamanan dan pelayanan yang standar. Sinta tertawa sinis. Kedengarannya seperti hafalan. Pasti diajari bosnya dengan keras. Selesai berkata, dia menatap lurus ke arah Budi, sengaja bertanya, bosnya di mana? Atau dia takut bertemu kenalan lama? Wajah Budi tidak berubah, dia hanya menjawab seperlunya. Mbak Dewi sedang sibuk memeriksa dapur dan bertemu mitra, Bu. Ruang VIP ini tetap kami layani sesuai standar penuh. Mendengar kata mitra, alis Baskara terangkat seolah mencium sesuatu yang ingin dia rusak. Dia bersandar, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Tidak perlu mitra-mitraan. Bawa saja makanan paling enak, paling mahal ke sini. Budi menjaga ritme. Baik, Pak. Bapak ingin set menu atau pesan ala carte? Kami punya set menu tradisional Nusantara dan juga hidangan laut segar harian. Baskara mengibaskan tangannya. Ala carte. Lobster, sup sirip ikan, kakap merah. Apa saja yang paling mewah, keluarkan semua. Tambah wine yang paling bagus. Sinta langsung menimpali, suaranya manja tapi tajam. Betul, Mas. Jangan makan yang biasa-biasa saja. Makan di sini kalau biasa saja kan sayang. Lalu dia menoleh ke Ibu Wati. Ibu makan yang enak ya, Bu. Hidup itu harus dinikmati. Ibu Wati mendengus, tapi matanya berbinar mendengar kata paling mewah. Dia berkata seolah memberi anugerah. Ya sudah, kita coba saja masakannya seperti apa. Aku melihat dari layar, memahami taktik mereka. Satu orang gengsi, satu orang haus pujian, satu lagi haus keuntungan. 3 kehausan itu jika digabungkan sudah cukup menjadi panci air mendidih. Mbak Ratna menyodorkan menu ke hadapan Baskara. Dia bahkan tidak meliriknya. Ibu Wati malah mengangkat gelas, menerawangnya ke arah cahaya seolah sedang memeriksa emas. Sementara Sinta, dia mencondongkan tubuhnya pura-pura mencium aroma taplak meja, lalu nyeletuk setengah bercanda, setengah menyindir, wangi, sih. Tapi tidak tahu bersih benaran atau tidak. Budi tidak berdebat. Dia membuka buku catatannya, memulai prosedur yang telah aku siapkan. Baik, saya konfirmasi ulang pesanannya agar jelas. Bapak memesan lobster bakar madu 4 porsi, sup sirip ikan 1 porsi, ikan kakap merah steam 2 kg, dan 2 botol wine. Budi berhenti sejenak, memberi kesempatan tamu merespons. Baskara mengangguk mantap. Betul. Soal uang, aku yang urus. Kalimat itu menggema di kamera seperti suara palu dari seseorang yang sedang menandatangani janjinya sendiri. Aku tidak merasa puas, hanya membatin sebuah kalimat sederhana, bicara ada buktinya. Selama kita bekerja dengan benar dan mencatat dengan benar, siapapun yang ingin memutarbalikkan fakta akan kesulitan. Budi membungkuk, baik Pak, saya izin konfirmasi bahwa kami akan menyajikan hidangan sesuai urutan.
Hidangan laut membutuhkan waktu persiapan untuk memastikan kualitasnya. Jika Bapak atau Ibu ada alergi atau pantangan, mohon diinformasikan. Sinta mengerutkan hidung. Ya ampun, detail sekali bertanyanya. Kita ini mau makan, bukan mau periksa ke dokter. Ibu Wati menimpali. Betul itu, bisnis kok bertele-tele. Budi tetap tenang. Kami bertanya demi keamanan dan kenyamanan tamu, Bu. Aku bersandar di kursiku. Di ruang operasional, suara AC terdengar begitu senyap seolah tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu di bawah sana, setiap ucapan sedang menggores hati para pekerja jasa, dan aku juga tahu, ucapan-ucapan itulah yang nantinya tidak akan bisa mereka sangkal. Aku mengangkat cangkir tehku, meminumnya seteguk. Tehnya sudah sedikit dingin tapi rasanya tetap pekat. Seperti perasaanku saat ini, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi lemah, hanya ada sebuah kejernihan pikiran yang sangat nyata. Ada pepatah, perlakukan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Tapi ada orang-orang tertentu, jika kita hanya baik tanpa aturan, mereka akan menganggap kita mudah diinjak. Dan aku sedang menjaga etiket untuk Aroma Nusantara, menjaga etiket untuk para karyawanku, dan menjaga etiket untuk diriku sendiri. Begitu Budi meninggalkan ruang Pringgondani, aku melihatnya berhenti sejenak di koridor, seperti orang yang baru saja melewati embusan angin kencang. Aku paham. Tidak semua orang terbiasa melayani tamu yang makan dengan mulut tapi menang dengan suara. Namun, Budi punya kelebihan. Dia profesional, dia bisa menahan diri tanpa merasa terhina. Di earpiece, suara Budi terdengar pelan. Mbak, saya sudah konfirmasi. Mereka memesan banyak hidangan laut. Sudah saya catat dengan jelas porsi dan beratnya. Bagus, jawabku singkat. Teruskan ke dapur sesuai pesanan standar. Begitu ada hidangan yang keluar, langsung update. Aku tidak turun ke ruangan itu. Aku membiarkan kamera melakukan tugasnya, merekam dengan tenang dan jujur. Di lobi bawah, restoran tetap melayani tamu seperti biasa, tapi di ruang VIP Pringgondani, suasananya seolah dilapisi asap tak kasat mata, asap gengsi dan persaingan. Mbak Ratna masuk lebih dulu untuk memeriksa meja. Dia tidak terburu-buru, hanya dengan lembut merapikan posisi mangkuk kecil, meletakkan sendok sesuai arah, dan mengganti sebuah gelas karena melihat ada noda air kecil di bibirnya. Hal yang biasa, tapi Ibu Wati mengerutkan dahi. Gelas saja masih harus dilap lagi. Memangnya tadi dipajang untuk apa kalau kotor? Mbak Ratna membungkuk sedikit. Mohon maaf, Bu. Kami mengganti gelasnya agar Ibu lebih nyaman menggunakannya. Sinta tertawa mengejek. Suaranya dibuat-buat. Wah, sopan sekali. Sejujurnya, banyak tempat juga bicara begitu, tapi setelah makan tamunya sakit perut. Dia berkata sambil melirik Baskara, seolah ingin dipuji karena jeli. Sementara Baskara bersandar, mengetuk-netukkan jarinya ke meja, mencoba menciptakan irama kekuasaan. Cepat sedikit makanannya keluar, saya tidak punya banyak waktu. Kalimat tidak punya banyak waktu dari Baskara lebih terdengar seperti perintah bos pada bawahan daripada permintaan tamu. Mbak Ratna tetap menjaga suaranya yang lembut. Sudah kami teruskan ke dapur untuk persiapan, Pak. Hidangan laut butuh waktu yang pas untuk memastikan kesegaran dan keamanannya. Kami akan sajikan hidangan pembuka lebih dulu. Hidangan pembuka datang. Sepiring asinan Betawi, dengan bumbu kacang yang kental, kerupuk renyah, dan sayuran segar. Begitu Mbak Ratna meletakkannya, dia berkata, silakan Bapak dan Ibu, hidangan pembukanya dinikmati lebih dulu. Sinta mencicipi sedikit, mengunyah perlahan seperti sedang menguji racun, lalu berdecak. Lumayan, tapi kukira restoran mewah begini ada menu kebarat-baratan. Di sini kok rasanya kampungan sekali. Selesai berkata, dia tertawa lagi, seolah kata kampungan adalah sesuatu untuk menginjak orang lain, agar dirinya terlihat lebih tinggi. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin hatiku akan sakit. Tapi sekarang, aku hanya kasihan pada orang-orang yang sedang melayani di sana, karena mereka harus mendengar tanpa boleh membalas. Aku teringat pepatah lama, jangan merendahkan makanan, karena dari situlah datangnya rezeki. Bekerja di bidang ini, terkadang kita lebih banyak menelan sakit hati daripada menelan nasi. Budi kembali ke ruangan tepat saat wine diantarkan. Dia membawa nampan, di atasnya ada sebotol wine sesuai pesanan. Budi berkata dengan jelas dan standar,
Permisi, Bapak, Ibu. Saya izin konfirmasi ulang, Bapak memesan 2 botol wine ini, harga sesuai yang tertera di menu minuman. Baskara tertawa sinis, buka saja. Aku yang traktir. Lalu dia melirik Ibu Wati. Ibu tenang saja, biar aku yang urus. Mendengar kata aku yang urus, wajah Ibu Wati langsung melunak, seolah gengsinya terpuaskan. Beliau menoleh ke Sinta. Lihat, kan? Laki-laki itu harus begitu. Lalu beliau menambahkan satu kalimat yang menusuk tepat di lukaku dulu. Dulu ada perempuan sok-sokan jadi bos, akhirnya tahu diri juga. Beliau tidak menyebut namaku, tapi semua orang paham siapa yang disindirnya. Aku menatap layar, tanganku sedikit mengepal, tapi aku tidak membiarkan diriku marah. Marah berarti kalah. Aku hanya diam-diam mengirim pesan singkat ke Budi, jaga ritme, jangan ladeni, wine dibuka. Baskara menggoyangkan gelasnya, berlagak seperti ahli, mengucapkan kalimat-kalimat yang setengah benar setengah salah demi terlihat hebat. Sementara Sinta sibuk mengambil foto, meletakkan gelasnya di dekat logo yang terukir di dinding, sambil berkata keras, makan di sini baru namanya berkelas. Kelasnya terletak di lensa kamera, bukan pada caranya memperlakukan orang yang melayaninya. Sementara itu, dapur mulai menyajikan hidangan utama. Lobster bakar madu disajikan di atas piring keramik panas, asapnya mengepul lembut. Mbak Ratna meletakkannya dengan hati-hati, menyebutkan nama hidangan dan porsinya dengan benar. Baskara bahkan belum mencicipi tapi sudah bertanya sinis, lobster ini, berapa ekor satu porsinya? Jangan curang. Ya, Budi langsung menjawab, suaranya tetap tenang. Lobster kami ukurannya sesuai standar yang tertera di restoran, Pak. Setiap porsi takarannya jelas. Jika Bapak ingin memeriksa, saya bisa menunjukkan nota timbangan dan stempel pemasoknya hari ini. Jawaban itu membuat Sinta sedikit terdiam. Dia tadinya ingin mencari-cari kesalahan, tapi berhadapan dengan orang yang bicara dengan bukti, niatnya untuk membuat keributan jadi hilang. Ibu Wati beralih ke hal lain. Beliau melihat sumpit lalu berkata, sumpit ini kayu atau bambu? Kalau bambu kan murah, tamu VIP kok pakai barang murahan begini? Mbak Ratna tetap tenang. Sumpit bambu berkualitas yang sudah disterilkan per kemasan, Bu. Kami menggunakan bambu karena cocok dengan suasana Nusantara dan lebih aman, menghindari bahan kimia. Dia bicara dengan lembut, tapi aku bisa mendengar ketegasan di dalamnya, ketegasan seorang profesional yang berpengalaman. Baskara menyesap wine-nya lalu tiba-tiba melontarkan pancingan. Pemilik restoran ini, apa kabar sekarang? Setelah cerai pasti banyak waktu luang. Dia tertawa, tapi tawa itu tidak tulus, hanya berniat menyakiti. Budi tidak menjawab pertanyaan pribadi itu, dia merespons sesuai profesinya. Apakah ada lagi yang Bapak perlukan agar bisa saya layani? Sebuah jawaban yang mengelak dengan mulus, tidak memberi celah bagi lawan untuk menyerang lebih jauh. Sinta tertawa hambar. Manajer kok kaku seperti robot, pantas saja tamu datang tidak merasa disambut dengan hangat. Lalu dia menoleh ke Baskara. Sayang, coba panggil pemiliknya ke sini, aku penasaran ingin lihat orang yang katanya sukses itu seperti apa. Aku mendengarnya melalui earpiece, dan hatiku semakin yakin. Semakin mereka ingin bertemu, semakin jelas bahwa mereka datang bukan karena makanan, tapi karena ingin ada konfrontasi di mana mereka bisa berperan sebagai korban yang ditinggalkan atau sebagai pemenang. Tapi aku tidak akan memberi mereka panggung. Aku menyesap teh yang sudah dingin, teringat pepatah. Tamu datang ke rumah, jika tidak disuguhi teh, ya disuguhi kopi. Tapi ada jenis tamu yang sudah disuguhi dengan baik, malah ingin meminum harga diri kita juga. Di kamera, Mbak Ratna memberi isyarat pada seorang pelayan muda untuk berdiri lebih jauh saat membawa hidangan panas. Aku melihatnya melakukan persis seperti yang telah kuarahkan, setiap langkahnya tenang dan tidak pamer. Aku tiba-tiba yakin, selama kami bisa menjaga etiket ini, siapapun yang datang membuat onar akan sulit menghancurkan aroma Nusantara. Saat hidangan utama kedua baru saja disajikan, aku mendengar tawa Baskara dengan jelas melalui mikrofon di ruang VIP. Tawa yang dibuat-buat, tawa untuk membuktikan bahwa dia masih punya kuasa. Tapi semakin ku dengar, semakin terasa kosong. Orang yang benar-benar berwibawa tidak perlu tertawa keras, agar orang lain takut. Di atas meja kini sudah ada beberapa hidangan mahal.
Aroma alkohol yang menguar membuat ucapan mereka juga semakin tajam. Ibu Wati meletakkan sumpitnya, menatap Mbak Ratna seolah sedang mencari debu. Pelayan kok mondar-mandir terus di depan tamu. Berdiri jauh sedikit biar orang bisa makan. Mbak Ratna membungkuk sedikit. Permisi, Bu. Saya berdiri di dekat sini agar bisa sigap membantu jika Ibu perlu tambahan sambal atau handuk hangat. Ibu Wati mendengus. Handuk hangat, handuk dingin apalah. Saya butuh tenang. Di rumah saya, pembantu tidak boleh berdiri di dekat meja makan. Kalimat itu seolah bicara soal meja makan, tapi sebenarnya bicara soal status. Aku merasakan hidungku sedikit perih, bukan untukku, tapi untuk mereka yang sedang disamakan dengan pembantu. Sinta mendorong gelas wine-nya ke samping, memiringkan kepala menatap Mbak Ratna. Ibu sudah berumur tapi masih jadi pelayan, ya? Pasti capek sekali. Atau karena tidak punya keahlian lain? Dia tertawa seolah bercanda. Tapi tawa itu persis seperti cara orang memeras jeruk nipis, perasaan yang lembut tapi asamnya menusuk langsung ke hati. Mbak Ratna tetap menjaga suaranya yang rata. Saya bekerja di bidang jasa, Mbak. Pekerjaan apapun itu mulia jika dilakukan dengan baik. Aku mendengar jawaban itu dan hatiku sedikit menghangat. Pekerjaan apapun itu mulia? Untuk bisa mengatakannya, pastilah orang itu sudah menelan banyak kepahitan tapi tetap memilih untuk tidak menjadi pahit. Baskara meletakkan gelasnya, mengetuk-netukkan jarinya ke meja. Di sini prosedurnya banyak sekali. Mengingatkan soal takaran dan stempel pemasok terus, seolah-olah tamu ini mau menginspeksi gudang. Budi, yang berdiri tidak terlalu dekat tapi pada jarak yang sopan, berkata seperlunya. Karena makanan menyangkut kesehatan, kami menjelaskannya agar tamu merasa tenang, Pak. Sinta mengerutkan hidung. Tenang atau takut ketahuan boroknya? Lalu dia menoleh ke Baskara. Suaranya dibuat-buat. Lihat kan, sayang. Restoran milik mantanmu ini, melakukan apapun selalu penuh curiga. Aku memejamkan mata sejenak. Kata mantanmu itu sengaja dia tekankan, seolah ingin menyeret urusan pribadi ke tengah meja makan. Tapi aku mengingatkan diri sendiri, anjing menggonggong tidak menggigit. Orang yang berusaha berteriak paling keras biasanya adalah orang yang paling takut kalah. Mbak Ratna memberi isyarat pada seorang pelayan muda untuk membawakan mangkuk sambal tambahan. Begitu pelayan itu meletakkannya, Ibu Wati langsung membentak. Meletakkannya miring begitu. Matamu di mana? Pelayan itu tergagap. Maaf Bu, saya minta maaf. Lalu dia buru-buru merapikannya. Sinta tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia tertawa sinis. Di sini sepertinya merekrut orang karena kasihan, bukan karena profesional. Selesai berkata, dia melirik ke arah pintu seolah menungguku muncul dan mendengarnya. Aku tidak muncul. Aku mengamati dengan saksama di kamera. Budi masih bisa menjaga napasnya, Mbak Ratna masih bisa menjaga tangannya tetap stabil. Sebuah tim, hanya butuh satu orang yang panas untuk membuat segalanya berantakan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sesaat kemudian, sup sirip ikan disajikan. Mangkuk keramik panas, uapnya mengepul dengan aroma rempah yang lembut. Budi yang menerima hidangan itu dari dapur dan berbisik pada Mbak Ratna. Yang ini panas sekali, tolong ingatkan tamu. Mbak Ratna mengangguk, tapi sebelum dia sempat meletakkan mangkuk itu, Sinta sudah menggebrak meja dengan tangannya, memerintah. Taruh di dekat sini biar saya bisa foto. Mbak Ratna menjawab lembut. Permisi, Mbak, hidangannya panas. Saya izin meletakkannya sedikit lebih jauh dari tangan Mbak demi keamanan. Mata Sinta melotot. Loh, yang mau makan saya atau kamu? Kenapa kamu yang mengajari saya? Sambil berkata, dia mengayunkan tangan untuk menarik mangkuk itu mendekat, seolah ingin membuktikan bahwa dia punya kuasa. Aku langsung menekan tombol interkom ke Budi, suaraku sangat pelan. Ingatkan lagi aturan hidangan panas. Jaga jarak. Jangan biarkan siapapun menarik sendiri bahaya. Budi langsung menjawab, baik. Dia maju selangkah, tidak membentak, hanya mengucapkan kalimat profesional. Permisi, Mbak Sinta. Demi keamanan, saya izin meletakkannya di posisi ini. Mangkuk panas mudah menyebabkan luka bakar. Kami yang bertanggung jawab, jadi kami harus melakukannya dengan benar. Baskara tertawa meremehkan. Takut sekali. Cuma panas sedikit saja dibuat seperti operasi militer.
Ibu Wati menimpali. Waktu saya masih muda, jadi menantu di rumah mertua, membawa panci air mendidih saja tidak berani mengeluh. Sekarang anak-anak muda, sedikit-sedikit bicara keamanan. Kalimat itu seperti tamparan tak terlihat. Aku teringat Ria, anak paruh waktu yang baru berusia 19 tahun, tangannya masih kikuk tapi anaknya penurut. Jika malam ini Ria mendengar kalimat-kalimat itu, dia akan semakin gemetar. Aku mengirim pesan ke Mbak Ratna melalui earpiece. Ria biar di area luar saja. Ruang VIP batasi karyawan baru. Mbak Ratna menjawab sangat pelan. Baik, saya mengerti. Tapi Sinta, tajam seperti rubah, menyadari ada orang muda yang bisa diintimidasi telah menghilang. Dia langsung memanggil keras, "Hei, panggilkan pelayan yang tadi, yang wajahnya polos itu. Saya mau tanya beberapa hal." Budi menjawab, "Permisi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" Sinta tertawa. "Manajer kok tahu segalanya? Atau kamu takut karyawanmu bicara yang sebenarnya?" Dia sengaja menekan kata bicara yang sebenarnya seolah ingin menabur keraguan. Budi tetap tenang. "Tentu Mbak, saya yang bertanggung jawab di ruangan ini. Jika Mbak ingin memberi masukan tentang pelayanan, akan saya catat selengkapnya." Baskara tiba-tiba mengubah nada, menusuk lebih dalam. "Dewi di mana? Suruh dia ke sini. Saya yang pesan ruangan ini, saya berhak bertemu pemiliknya." Budi tidak mundur. "Mbak Dewi sedang ada jadwal bertemu mitra, Pak. Restoran tetap melayani Bapak dan Ibu dengan penuh. Jika Bapak perlu bicara urusan pekerjaan, saya bisa menerima informasinya dan menjadwalkan pertemuan yang sesuai." Ibu Wati menggebrak meja, tidak keras, tapi cukup membuat mangkuk bergetar. Dia itu menghindar. Perempuan kalau berbuat salah, pasti takut bertemu mantan. Aku mendengarnya dan dadaku sesak sejenak. Tapi aku bukan Dewi yang dulu, yang hanya bisa menggigit bibir dan diam. Aku sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas sebuah restoran. Aku hanya diam-diam berkata pada diri sendiri, satu kali mengalah demi 9 kebaikan. Mengalah untuk menjaga pekerjaan, menjaga karyawan, dan menjaga bukti. Di kamera, Sinta kembali mengangkat ponselnya, mengarahkan lensa ke arah para karyawan seolah sedang merekam untuk mencari kesalahan. Aku melihat mata Mbak Ratna sekilas menunjukkan ketidaksenangan, tapi dia tetap mempertahankan senyum profesionalnya. Budi berdiri seperti pilar, tidak membiarkan siapapun menggeser ritme. Suasana di ruang Pringgondani kini tegang seperti senar gitar. Semakin mereka ingin aku muncul, semakin aku tidak akan muncul. Karena aku tahu, orang yang haus panggung akan memperlihatkan wajah aslinya jika tidak dilayani. Dan ketika tidak dilayani, mereka akan melakukan hal lain untuk merebut kendali biasanya dengan membuat keributan yang lebih besar. Aku melihat jam. Malam masih panjang, tapi aku juga paham. Hanya butuh satu ayunan tangan, satu bentakan, 1 menit kehilangan kendali, untuk mengubah segalanya menjadi bencana. Aku meletakkan tanganku di atas meja, mata tak lepas dari layar, pikiran sejernih air dingin. Menjaga aroma Nusantara tetap tegak dengan senjata andalan pebisnis yang baik, etiket dan aturan. Di aroma Nusantara, aku pernah bertemu berbagai macam tamu. Ada yang cerewet tapi baik hati. Ada yang bicaranya kasar karena kebiasaan, dan ada juga yang datang hanya untuk melampiaskan kekesalan. Tapi tipe seperti Sinta ini berbeda. Dia bukan melampiaskan kekesalan, dia sedang menguji kekuasaan. Kekuasaan untuk berkata kasar, kekuasaan untuk membuat orang lain takut, kekuasaan untuk menguasai ruangan dengan beberapa sindiran. Setelah usahanya untuk bertemu denganku gagal, Sinta mulai mengubah target. Dia duduk tegak, mendorong tas bermereknya ke samping seolah sedang menggeser bidak catur, lalu memanggil keras, "Hei, panggilkan pelayan muda yang tadi, yang wajahnya polos, rambutnya diikat rendah itu. Saya mau bertanya." Suaranya manis tapi tajam, terdengar seperti sedang memanggil orang yang sudah akrab. Budi langsung menjawab, tetap profesional. "Permisi, Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Sinta tertawa. "Manajer kok mau menang sendiri? Saya mau bertanya pada pelayan langsung, tidak boleh? Atau kamu takut orangmu bicara sesuatu yang merugikan?" Kalimat itu seperti menaburkan segenggam garam ke dalam kuah, tidak langsung mendidih, tapi cukup asin untuk membuat orang tidak nyaman.
Aku melihat di layar, Budi sedikit mengepalkan tangannya, tapi dia tetap menjaga ketenangan. Tidak ada yang merugikan, Mbak, kata Budi. Hanya saja kami menghindari kesalahpahaman saat tamu sedang mengonsumsi alkohol. Jika Mbak ingin memberi masukan, akan saya catat dan tindak lanjuti segera. Ibu Wati mengetukkan sumpitnya ke meja, suaranya memotong. Bicara berputar-putar. Panggil saja anak itu ke sini. Tamu memanggil kok dihalangi. Restoran macam apa ini? Baskara bersandar, bibirnya menyeringai. Nah, ibuku benar. Bisnis itu harus tahu cara melayani tamu, jangan sok-sokan pakai prosedur lalu dijadikan alasan. Budi tetap sopan. Melayani tamu dalam batas wajar, Pak. Jika sampai menghina karyawan atau membuat keributan, kami terpaksa harus menanganinya sesuai aturan. Baskara tertawa, tawa orang yang merasa masih punya kuasa. Aturan? Di Jakarta ini, satu telepon dari saya bisa beres. Jangan pikir punya restoran itu hebat. Aku mendengarnya melalui earpiece, dan hatiku mendingin. Satu telepon adalah kalimat khas yang sering digunakan untuk mengintimidasi pekerja jasa, seperti melempar batu ke kolam untuk menakuti ikan. Tapi pebisnis yang baik harus bisa membedakan. Takut pada masalah, dan takut pada orang adalah dua hal yang berbeda. Sinta langsung memanfaatkan momen itu. Dia menoleh ke Ibu Wati, suaranya selembut kapas tapi beracun. Bu, banyak tempat itu merekrut karyawan tanpa pelatihan. Kita kasih masukan itu masih untung, loh. Kalau tidak, nanti mereka berbuat yang tidak-tidak lalu menyalahkan tamu. Mendengar kata tidak-tidak, Ibu Wati langsung menimpali, suaranya meninggi. Betul, saya ini sudah tua, makan minum harus hati-hati. Panggil anak itu ke sini, biar saya tanya cara dia cuci tangan, pakai sarung tangan atau tidak. Sampai di titik itu, aku tahu mereka tidak lagi menyasar makanan. Mereka menyasar manusia, menyasar rasa malu, cara klasik mengintimidasi yang lemah agar merasa kuat. Aku menekan tombol, berbicara pada Budi, suara rendah tapi jelas. Jangan panggil Ria ke ruang VIP, sama sekali jangan. Budi langsung menjawab, baik, tapi Sinta belum menyerah. Dia mencondongkan tubuhnya, sengaja bicara lebih keras. Loh, kok tidak dipanggil? Atau jangan-jangan karyawan di sini memang bermasalah? Budi tetap tenang. Permisi, Mbak, karyawan kami sudah ditugaskan per area. Jika Mbak butuh bantuan tambahan, saya akan menugaskan orang yang sesuai. Mengenai kebersihan, kami punya standar, dan saya bisa menunjukkan catatan pemeriksaan internal jika Mbak memintanya sesuai prosedur. Baskara tiba-tiba membentak, bentakan penuh gengsi. Budi, saya ulangi, saya mau bertemu pemiliknya dan saya mau pelayan itu datang menjawab. Jangan mempersulit saya. Mbak Ratna, yang berdiri sedikit di samping, masih mempertahankan senyumnya, tapi aku melihat matanya sudah berubah. Bukan lagi sekadar sabar, tapi waspada. Mbak Ratna berkata lembut, permisi, Bapak, Ibu. Perlu handuk hangat atau tambahan sambal? Saya bisa bantu segera. Sinta menatap Mbah Ratna dari atas sampai bawah lalu melontarkan kalimat yang mengiris daging. Ibu, ya, jadi pelayan begini pasti sudah terbiasa disuruh-suruh, ya? Namanya juga kerja begini, harus tahan banting. Aku teringat pepatah, lidah tak bertulang. Orang ini tidak memilih kata, dia memilih pisau. Budi sedikit menggeser tubuhnya, suaranya sudah lebih tegas tapi tetap tidak meninggi. Permisi, Mbak Sinta. Saya ingatkan, kami tidak menerima ucapan yang menghina karyawan. Jika Mbak melanjutkan, kami terpaksa akan membuat laporan internal. Baskara menggebrak meja, kali ini lebih keras. Laporan apa? Saya ini tamu. Kalian yang berlebihan. Ibu Wati ikut membentak. Betul, perempuan jadi bos, mengajari karyawannya melawan tamu. Aku mendengar kalimat perempuan jadi bos, dan tenggorokanku tercekat sejenak. Bukan karena tersinggung, tapi karena aku tiba-tiba sadar. Di mata mereka, aku tidak pernah dianggap keluarga, tidak pernah dianggap orang yang layak dihormati. Aku hanya menantu untuk disuruh-suruh. Sekarang setelah bercerai, dia kehilangan hak itu, jadi dia ingin menjatuhkanku untuk melampiaskan dendam. Aku tidak akan jatuh. Aku hanya mengirim pesan ke Mbak Ratna, jaga jarak dari hidangan panas. Ingatkan tamu jangan mengayunkan tangan. Kalau ada tanda-tanda kehilangan kontrol,
Ganti orang yang membawa. Mbak Ratna menjawab, baik. Di koridor, aku melihat seorang pelayan berjalan membawa nampan. Di atasnya ada semangkuk sup panas yang baru diambil dari dapur, uapnya mengepul lembut. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Aku langsung menelepon Budi. Hidangan panas apapun yang akan disajikan, biar orang yang paling tegar yang bawa. Ingatkan tamu untuk menjaga tangan dan jarak. Budi menjawab cepat. Baik, Mbak, tenang saja. Tapi tepat pada saat itu, di dalam ruang Pringgondani, Sinta tiba-tiba berdiri, tangannya mengayun-ayunkan ponsel seolah sedang menyutradarai sesi foto. Taruh hidangan ini di tengah, biar saya rekam. Mas Bas, duduk lebih dekat ke ibu senyum sedikit. Baskara ikut berdiri setengah badan untuk berpose. Ibu Wati, meskipun kesal tapi tetap gengsi, mencoba duduk tegak. Ruangan yang tadinya cukup luas tiba-tiba terasa sesak, bukan karena orang, tapi karena lengan-lengan yang berayun dan kata-kata yang menumpuk. Aku melihat kamera, hanya sempat melihat Mbak Ratna melangkah ke pintu untuk menerima hidangan panas, tangannya terulur dengan gerakan profesional yang sangat terlatih. Sementara di dalam ruangan, Sinta masih berdiri, masih mengayunkan tangan, masih tertawa seolah dialah yang berkuasa. Di kepalaku hanya ada satu pikiran, jaga keselamatan orang-orangku. Karena hanya butuh 1 detik kecerobohan, percikan api itu akan menyambar sesuatu yang tidak seharusnya terluka. Begitu Mbak Ratna menerima mangkuk sup panas dari area pas dapur, aku melihatnya berbalik dengan sangat hati-hati. Di tangannya ada mangkuk keramik tebal dengan tutup, uap panas masih menyelinap keluar seperti embun. Sesuai jadwal, seharusnya dialah yang membawanya masuk. Tapi tepat pada saat itu, Ria datang. Anak itu hari ini mengenakan seragam rapi, rambut diikat rendah, wajahnya masih polos. Aku ingat betul sudah berpesan untuk membatasi karyawan baru di ruang VIP, tapi shift malam ini kekurangan orang. Seorang pelayan di area luar terus dipanggil tamu, Ria secara refleks berlari untuk membantu. Mbak Ratna baru akan berkata biar dia saja, tapi Ria sudah berbisik, biar saya yang bawa ini, Mbak, biar cepat. Mbak tangani meja lain saja. Mbak Ratna ragu sejenak, keraguan sesaat itu terkadang menjadi batas antara aman dan celaka. Tapi karena mangkuk itu sudah ditutup, dan Ria kelihatannya juga cukup sigap, Mbak Ratna mengangguk cepat. Baiklah. Tapi masuk, ingat bilang panas, dan berdiri jauh dari tangan tamu. Ria menjawab iya lalu dengan kedua tangannya memeluk mangkuk keramik itu dan melangkah masuk ke ruang Pringgondani. Aku melihatnya dari kamera dan hatiku mendadak panas seolah ada bara api yang diletakkan di dadaku. Aku ingin langsung menelepon interkom, tapi aku tahu itu malah akan membuat suasana kacau. Aku hanya mengepalkan tangan, menyuruh diriku tenang. Begitu Ria sampai di pintu, suaranya yang sopan terdengar. Permisi, hidangannya panas. Mohon Bapak dan Ibu berhati-hati dengan tangannya. Jika tamu biasa, kalimat itu sudah cukup untuk membuat mereka waspada. Tapi di ruang Pringgondani, Sinta sedang berdiri, ponsel di tangan, masih menyutradarai ceritanya sendiri. Dia menoleh ke Baskara, berkata seperti menggoda, duduk lebih dekat biar aku rekam. Harus kelihatan seperti bos, dong. Selesai berkata, dia mengayunkan tangannya menunjuk ke arah hidangan di meja, tangannya masih memegang ponsel, gerakannya lebar seolah takut tidak diperhatikan. Satu ayunan tangan itu, tepat saat Ria melangkah mendekati meja. Aku melihatnya dengan sangat jelas di kamera. Ria mencoba menghindar, kakinya mundur setengah langkah, tapi jarak di ruangan itu sempit, dan kursi ditarik keluar karena Baskara sedang berpose. Lengan Sinta menyenggol pinggir mangkuk, tutupnya bergeser, dan kuah sup yang panas tumpah keluar. Bukan tumpahan besar, hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat lengan Ria langsung memerah melepuh. Anak itu menjerit pelan lalu menggigit bibirnya, matanya berair karena sakit. Mangkuk itu nyaris jatuh, untungnya Ria berhasil menahannya. Tapi air panas tetap mengenai pergelangan tangan dan lengannya. Seluruh ruangan hening sejenak, senyap seperti semua udara tersedot habis. Lalu Ibu Wati yang pertama kali memecah kesunyian dengan bentakan. Astaga, ceroboh begini kok bisa kerja? Ria gemetar, menahan sakit dan panik, masih mencoba berkata, maaf, Bu, saya minta maaf.
Sinta menunduk melihat gaunnya, wajahnya mengerut seolah terhina. Ya ampun, gaun baruku. Kalau kotor begini, siapa yang tanggung jawab? Dia bicara seolah gaunnya lebih penting daripada lengan seorang anak yang sedang melepuh. Baskara berdecak, suaranya kesal karena pestanya terganggu. Sudah, jangan teriak-teriak. Bikin pusing saja, memangnya kenapa, sih? Ria berusaha menahan, tapi air matanya tetap mengalir. Mbak Ratna berlari masuk, baru saja tangannya menyentuh Ria, Ibu Wati kembali membentak, jangan sentuh makanan saya. Nanti kotor semua. Mbak Ratna tercekat, tapi tetap berkata, permisi, Bu. Anak ini kena luka bakar, saya harus. Sinta memotong. Luka bakar ya diurus di luar. Kenapa berdiri di sini? Bikin kotor suasana tamu yang sedang makan. Aku mendengarnya dari earpiece dan tubuhku mendingin. Orang bisa saja cerewet, bisa saja kesal. Tapi tidak berperasaan sampai tingkat ini benar-benar keterlaluan. Sudah salah, masih congkak. Ria gemetar, matanya menatap lantai. Baskara mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang. Dia tidak mengambil lembaran 100.000 atau 50.000 seperti orang yang ingin membantu. Dia meremas beberapa lembar uang, lalu melemparkannya ke lantai seperti melempar sampah. Ambil ini buat beli obat, habis itu pergi. Uang itu jatuh dengan bunyi buk di atas karpet. Tidak jatuh tepat di depan Ria, tapi di samping bekas tumpahan kuah. Ria hanya menatapnya, tidak berani membungkuk untuk mengambil. Anak itu berdiri seperti patung, tangannya memerah, bibirnya pucat, matanya basah tapi berusaha menelan isak tangis. Pemandangan itu bukan lagi sekadar kecelakaan, itu adalah tamparan pada harga diri seorang pekerja. Aku melihat dari kamera, tangan Mbak Ratna mengepal hingga memutih. Budi berdiri di sampingnya, bibirnya terkatup rapat. Pak Agus, petugas keamanan di koridor, sudah melangkah lebih dekat tapi tetap menjaga jarak sesuai arahanku untuk menghindari bentrokan. Pada saat itu, aku sadar, jika aku terus bersembunyi di balik layar, aku akan menjadi pemilik yang hanya menonton karyawannya diinjak-injak. Di dunia ini, sesuap nasi saat lapar lebih berharga dari sebungkus nasi saat kenyang. Tapi yang dibutuhkan anak itu sekarang bukanlah uang yang diremas. Dia butuh satu kalimat. Tidak apa-apa, ada Mbak di sini. Aku berdiri, tanpa sempat mengambil blazer. Aku hanya merapikan lengan kemejaku dan berjalan cepat keluar dari ruang operasional. Tangga kayu menuju lantai 1 terasa lebih panjang dari biasanya. Jantungku berdebar kencang, tapi kepalaku dingin. Aku turun bukan untuk bertengkar. Aku turun untuk memulihkan ketertiban. Sampai di depan pintu ruang Pringgondani, aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu dan melangkah masuk. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang sempat bersandiwara lagi. Hanya ada aku, berdiri di sana, menatap lurus ke arah Ria terlebih dahulu, lalu ke uang yang diremas di atas karpet. Dan aku tahu, mulai detik ini, peraturannya telah berubah. Begitu pintu terbuka, aroma sup panas dan wine bercampur menjadi satu, tidak menyenangkan, seperti bau alkohol yang bercampur dengan kepahitan. Aku melangkah masuk, tidak cepat tidak lambat, cukup untuk membuat semua orang sadar akan kehadiranku tapi tidak cukup cepat bagi mereka untuk sempat berakting. Ria berdiri di dekat meja, lengannya merah melepuh. Anak itu menatapku, bibirnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Aku tidak bertanya, siapa yang benar atau salah. Aku berjalan lurus ke arah Ria, menunduk, suaraku rendah tapi tegas. Sini, biar Mbak lihat tanganmu. Ria menggeleng panik. Tidak apa-apa, Mbak. Saya minta maaf, Mbak. Aku mendengar kata minta maaf dan hatiku terasa perih. Orang yang terluka malah meminta maaf. Pemandangan klasik di mana yang lemah selalu disalahkan. Aku meletakkan tanganku dengan lembut di bahu Ria, berkata perlahan, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Aku menoleh ke Budi. Tidak melihat Baskara, tidak melihat Ibu Wati, dan sama sekali tidak melihat Sinta. Aku menyebutkan perintah. Setiap langkahnya jelas seperti membaca daftar tugas. Budi, bawa kotak P3K sekarang juga. Panggil taksi. Antar Ria ke rumah sakit. Mbak Ratna, temani dia. Mbak Ratna menjawab, baik, Mbak. Dengan sangat cepat.
seperti orang yang baru saja melihat cahaya di tengah kegelapan. Dia melangkah mendekati Ria. "Ayo, Dik, ke sini. Biar Mbak lihat tanganmu." Ria masih berniat membungkuk untuk mengambil uang di lantai. Aku melihatnya, suaraku tegas tapi tidak keras. "Jangan diambil." Anak itu tertegun. Aku melanjutkan, masih dengan nada yang sama. "Biarkan uang itu di situ. Tanganmu yang utama sekarang." Aku menoleh ke Pak Agus, petugas keamanan yang berdiri di pintu. "Pak Agus, tolong pastikan koridor kosong agar taksi bisa mudah menjemput. Jangan biarkan siapapun menghalangi." Pak Agus mengangguk. "Baik, Mbak." Barulah setelah itu aku melihat uang yang diremas di lantai. Aku tidak menendangnya, tidak mengambilnya, tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melihatnya seperti melihat sesuatu yang tidak pantas, dan mengucapkan satu kalimat yang cukup didengar seisi ruangan. "Di sini, tidak ada yang bisa dibeli dengan cara melempar uang ke lantai." Suasana di ruangan itu langsung berubah. Orang-orang yang tadinya berisik mendadak diam. Mungkin mereka mengira aku akan masuk dan marah-marah, memberi mereka alasan untuk berteriak. Pemilik restorannya kehilangan kendali, tapi aku tidak memberi mereka alasan itu. Baskara berdiri, suaranya membentak. "Kamu jangan berakting." Aku menatapnya, tatapanku setenang menatap tamu asing. "Saya tidak berakting, saya sedang menangani kecelakaan kerja di tempat usaha saya." Ibu Wati menggebrak meja. "Kecelakaan apa?" "Dia yang ceroboh, ya dia yang tanggung. Kenapa menyalahkan tamu?" Aku tidak berdebat dengan emosi. Aku merespons dengan prosedur. "Mbak Ratna, tolong catat waktu, lokasi, dan nama saksi. Budi, ambil rekaman kamera dari area pintu ruangan, sudut meja, dan koridor. Buat laporan kejadian." Sinta mengerutkan dahi. "Ya ampun, cuma luka bakar kecil saja pakai laporan dan kamera segala. Dibesar-besarkan." Aku menoleh ke arahnya, suaraku tetap datar. "Bukan dibesar-besarkan, tapi ditangani dengan benar. Ada orang yang terluka, perlu ada catatan yang jelas untuk melindungi hak karyawan dan tanggung jawab semua pihak." Dia tertawa sinis. "Hak karyawan begitu kan, tinggal diberi sedikit uang lalu suruh pulang, selesai." Aku menatapnya lurus. "Anda boleh berkata begitu di depan saya, tapi jangan pernah mengatakannya di depan karyawan saya." Budi masuk membawa kotak P3K. Aku membukanya, mengambil kasa steril, dan botol air mineral. Aku tidak bertindak seperti perawat, tapi aku tahu pertolongan pertama dasar. Dinginkan, tutup. Jangan diolesi sembarangan. Aku berkata pada Ria, "Tarik napas, Mbak, siram air dingin. Jangan takut." Ria menggigit bibir, mengangguk. Air dingin menyentuh kulitnya yang melepuh. Anak itu tersentak, air matanya tumpah. Aku tidak menghiburnya dengan kata-kata klise seperti sabar, ya. Aku hanya berkata jujur. "Kalau sakit, menangis saja. Tapi jangan salahkan dirimu." Mbak Ratna berdiri di sampingnya, matanya memerah. Aku tahu dia sedang teringat saat-saat di mana dia dimarahi tamu dan hanya bisa tersenyum. Aku berkata pelan padanya, "Mbak, temani dia, jangan biarkan dia sendirian." Mbak Ratna mengangguk mantap. Taksi sudah dipanggil. Aku menoleh ke Budi. "Buat laporan internal sekarang juga. Harus ada tanda tangan saksi. Tulis dengan jelas bahwa tamu sedang berdiri dan mengayunkan tangan, dan karyawan sudah mengingatkan panas sebelum masuk." Budi menjawab, "Baik." Baskara maju selangkah, mencoba mendapatkan kembali kendalinya. "Kamu mau apa? Membesar-besarkan masalah ini untuk mempermalukan aku?" Aku berdiri tegak, suaraku tetap dingin tapi tidak meninggi. "Anda datang untuk makan, restoran melayani dengan benar. Tapi di sini, pekerja bukanlah sampah. Siapapun yang menghina karyawan, membuat keributan, atau menyebabkan cedera, harus bertanggung jawab sesuai aturan." Ibu Wati berteriak, "Kamu mengancam siapa?" "Polisi itu kerabat saya." Aku bahkan tidak berkedip. Justru karena ibu berkata begitu, harus ada laporannya. Sinta melirik ke sana kemari, seperti mencari celah untuk kabur. Sementara Baskara mulai gelisah, karena dia sadar aku tidak mau bermain dengan cara adu mulut. Dia tidak terbiasa dihadapkan pada aturan.
Ria dibantu berjalan keluar pintu. Sebelum pergi, anak itu menoleh ke arahku, bibirnya bergerak tanpa suara. Mbak, aku memotong dengan lembut. Ke rumah sakit dulu. Pintu ruang Pringgondani tertutup sebagian, tapi aku tetap berdiri di dalam, berhadapan dengan 3 orang itu. Barulah saat itu aku mengucapkan kalimat yang sudah kusiapkan sejak menuruni tangga. Sekarang, silakan Bapak dan Ibu membayar tagihannya. Baskara menyeringai, mencoba terlihat tenang. Berapa? Aku gesek. Aku menatapnya sejenak, lalu menoleh ke Budi. Cetak tagihan lengkapnya, dan siapkan mesin EDC di sini. Budi keluar. Aku berdiri diam. Dalam benakku, satu hal sangat jelas. Mereka bisa berisik, mereka bisa arogan, tapi begitu urusan uang muncul, wajah asli mereka akan terlihat. Dan bagi orang seperti Baskara, gengsi selalu lebih besar dari kemampuan. Budi kembali, meletakkan tagihan di meja. Baskara merogoh dompetnya, mengeluarkan sebuah kartu hitam mengilap. Aku langsung mengenalinya. Itu adalah kartu tambahan yang dulu atas namaku, sesuatu yang sengaja dia pertahankan setelah cerai untuk pamer. Baskara menyerahkan kartu itu pada Budi, tatapannya angkuh seolah berkata, "Lihat, aku masih di atasmu." Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatap mesin edisi itu seperti menatap cermin yang akan memantulkan kebenaran. Budi mengambil kartu hitam itu, melakukan transaksi sesuai prosedur. Mesin EDC mengeluarkan bunyi tit singkat, lalu layarnya menampilkan satu baris tulisan, transaksi ditolak. Suaranya tidak keras, tapi di dalam ruang Pringgondani yang sunyi, bunyinya menggema seperti sendok yang jatuh ke dalam mangkuk. Sudut mata Baskara berkedut. Dia langsung membentak, mencoba mengubah kesalahannya menjadi kesalahan orang lain. Gesek lagi. Mesinnya rusak, ya? Budi tetap tenang, tangannya stabil saat menggesek kartu itu untuk kedua kalinya. Tit. Dan tetap ditolak, tidak ada drama. Tidak ada ledakan, hanya lampu merah kecil yang berkedip-kedip seperti tamparan tanpa suara. Sinta, yang tadinya sibuk dengan ponselnya, mendadak terdiam. Dia tidak lagi merekam. Dia menatap mesin itu, lalu menatap Baskara. Tatapannya berubah sangat cepat, dari acuh tak acuh menjadi curiga, seperti orang di pasar yang mencium bau ikan busuk. Sementara Ibu Wati menggebrak meja, membuat piring bergetar. Kerja bagaimana, sih? Mesin jelek begini kok dipajang di restoran mewah? Budi menjawab, suaranya lembut tapi mantap. Permisi, Bu. Mesin kami berfungsi normal. Laporannya menunjukkan kartu ini tidak memenuhi syarat untuk transaksi. Baskara merebut kartu itu dari tangan Budi, menatapnya tajam seolah ingin memaksa mesin itu mengubah hasilnya dengan tatapan mata. Lalu dia menoleh ke arahku. Suaranya mencoba terdengar tenang tapi urat lehernya sudah terlihat. Dewi, kamu main-main, ya? Wajahku tidak berubah. Aku sudah mempersiapkan momen ini bahkan sebelum memanggil taksi untuk Ria. Aku berkata perlahan, tidak menuduh, hanya menyatakan fakta. Itu kartu tambahan atas nama saya. Saya sudah meminta bank untuk mencabut hak penggunaannya sejak kemarin. Baskara seperti tercekik. Dia mengeluarkan kalimat refleks orang yang topengnya dilepas. Kamu licik. Aku menatapnya lurus. Tidak ada yang licik. Anda menggunakan kartu yang bukan hak Anda. Wajar jika diblokir. Bisnis itu harus adil. Ibu Wati berdiri, suaranya melengking, campuran antara marah dan malu. Kamu jahat sekali. Bagaimanapun juga dia itu mantan suamimu, nasi sudah menjadi bubur. Kenapa kamu pojokkan dia sampai begini? Aku menjawab singkat, tanpa meninggikan suara. Mantan suami atau siapapun, sama saja, Bu. Makan ya bayar. Restoran bukan tempat untuk menawar dengan sentimen. Sinta menyela, suaranya dibuat manis. Mbak Dewi, ini kan cuma masalah uang. Mungkin kita bisa negosiasi? Kasih diskon sedikit buat Mas Baskara, kan kita kenal. Aku menoleh ke arahnya. Kamu yang pesan, kamu yang duduk makan, kamu yang menyindir karyawan saya, dan menyebabkan kecelakaan luka bakar. Sekarang kamu bicara negosiasi. Negosiasi apa? Baskara gelagapan, merogoh dompetnya. Dia mengeluarkan uang tunai, menghitungnya berulang kali. Lembaran-lembaran uang receh membuat dompetnya terlihat tebal,
tapi tidak membuat pemiliknya terlihat berkelas. Dia bergumam, "Aku punya uang, hanya saja hari ini lupa bawa kartu utama." Budi berkata sangat sopan, tanpa menyindir. "Bapak bisa transfer. Kami menyediakan kris dan nomor rekening perusahaan." Baskara menatap kode QR itu seolah menatap sesuatu yang membuatnya kehilangan muka. Dia menoleh ke Ibu Wati. Suaranya mengecil. "Ibu, Ibu bawa uang?" Wajah Ibu Wati memerah, bibirnya terkatup. "Saya ini sudah tua, mana bawa uang banyak. Siapa sangka? Siapa sangka kamu?" Beliau menelan kata tidak punya uang itu, tapi kata itu tetap terlihat jelas di wajahnya. Sinta mulai duduk lebih tegak, tidak lagi bersandar mesra pada Baskara. Dia menarik tasnya sedikit lebih dekat, seperti orang yang sedang mempersiapkan jalan keluar. Aku melihatnya dan memahami sifat manusia. Saat uang masih berkuasa, tangan melingkar di leher. Saat uang tak lagi berdaya, tangan menjaga tas sendiri. Baskara mengubah taktik, kembali ke jurus lama. "Tagihan apa ini sampai hampir 60 juta? Lobster dan sup sirip, ikan apa yang semahal ini? Kamu jual harga tidak masuk akal." Budi segera meletakkan bundel kertas konfirmasi di atas meja. Bukan kertas yang baru ditulis, melainkan lembar pesanan yang sudah mencatat dengan jelas setiap menu, porsi, dan waktu konfirmasi. Budi menunjuk setiap baris. "Bapak memesan lobster bakar madu 4 porsi, sup sirip ikan 1 porsi, ikan kakap merah 2 kilogram, dan 2 botol wine. Semuanya sudah kami bacakan ulang dan Bapak konfirmasi. Harga sudah tertera di menu." Baskara mencoba mencari celah. "Saya konfirmasi di mana? Saya cuma bilang bawakan yang paling enak." Budi menjawab, tetap tenang. "Permisi, Pak, kami punya rekaman internal untuk bagian konfirmasi pesanan dan juga rekaman kamera di ruang VIP. Kami tidak melayani pesanan yang tidak jelas." Ibu Wati berbalik tajam ke arahku, matanya melotot. "Kamu menjebak anak saya." Aku hanya berkata satu kalimat, ringan tapi dingin. "Tidak ada yang menjebak. Orang terjebak karena keserakahannya sendiri. Di sini, saya hanya menjalankan prosedur." Baskara benar-benar marah, suaranya meninggi. "Kamu melakukan ini karena ingin mempermalukan aku di depan ibuku, kan?" Aku menatapnya setenang yang bahkan membuat diriku sendiri heran. "Anda sendiri yang memilih membawa ibu Anda dan orang lain ke sini untuk membuktikan Anda lebih hebat dari saya. Saya tidak meminta Anda membuktikan apa-apa. Saya hanya meminta Anda membayar." Budi menggeser mesin EDC, memberikan opsi terakhir. "Bapak dan Ibu bisa membayar melalui transfer atau tunai di tempat. Jika belum cukup, kami akan membuat laporan dan meminta bantuan pihak berwenang untuk menyelesaikannya." Mendengar kata laporan, Baskara terdiam. Dia melirik sekeliling mencari sekutu, tapi Sinta tidak lagi menatapnya dengan kekaguman. Ibu Wati hanya bisa mendesah, amarahnya bercampur dengan kebingungan. Ruang Pringgondani dalam sekejap tidak lagi beraroma wine, melainkan beraroma rasa malu. Aku berdiri tegak, suaraku tetap datar dari awal. "Silakan pilih cara pembayarannya, restoran perlu menutup masalah ini sesuai aturan." Tidak ada yang langsung menjawab, ada keheningan yang seberat batu. Karena itu bukan keheningan kedamaian, melainkan keheningan orang yang sedang terdesak oleh kebenaran. Baskara duduk terkulai di kursinya, tapi bukan duduk tenang, melainkan duduk untuk mengambil ancang-ancang membuat keributan. Dia mengibaskan tangannya ketagihan seolah ingin menghapus angkanya, suaranya meninggi. "Hampir 60 juta untuk sekali makan? Restoran apa ini? Merampok? Dewi, kamu bisnis begini caranya?" Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap lurus ke mata Baskara, lalu ke Budi. Hanya dengan satu anggukan kecil, Budi paham. Dia harus menyajikan fakta, bukan emosi. Budi meletakkan menu di hadapan Baskara, membuka tepat di halaman menu yang dipesannya. "Permisi, Pak. Harga tertera di sini. Kami tidak menaikkannya. Dan untuk hidangan laut, kami sudah mencatat jelas takarannya per kilogram atau per porsi." Baskara mencibir. Menu siapa yang tahu itu menu asli atau bukan? Banyak tempat itu cetak 2 harga. Satu untuk tamu biasa, satu untuk tamu yang bisa diperas. Sinta mendengar itu dan langsung ikut memanasi, matanya melirik ke arahku seperti menuang minyak ke api. "Betul. Aku sering makan di banyak tempat, ada yang menghitung harga sambil lihat muka. Lagi pula, Mbak Dewi kan mantan,
Wajar kalau harganya dilebihkan sedikit untuk balas dendam. Aku menoleh ke arahnya. Suaraku tenang tapi dingin. Jangan masukkan pikiran Anda ke kepala orang lain. Saya menghitung harga sesuai yang tertera, untuk semua orang sama. Ibu Wati menggebrak meja, wajahnya memerah padam. Kamu masih membantah. Kamu mau mempermalukan anakku di depan aku, kan? Perempuan cerai kok pendendam. Aku menatapnya. Masih memanggil ibu tapi suaraku tidak lagi lembut. Bu, restoran ini tempat bisnis, bukan tempat adu menang kalah dengan suara keras. Jika ibu terus mengucapkan kata-kata penghinaan, saya akan mencatatnya di laporan. Ibu Wati membuka mulut hendak berteriak lagi, tapi Budi meletakkan setumpuk kertas lain di atas meja. Bukan menu, melainkan lembar konfirmasi pesanan. Setiap menu ada baris yang mencatat jumlah, jam konfirmasi, dan nama yang mengonfirmasi. Budi menunjuk setiap baris, membacanya tidak cepat tidak lambat. Bapak memesan lobster bakar madu 4 porsi pukul 19.42, konfirmasi iya. Sup sirip ikan 1 porsi pukul 19.43, konfirmasi iya. Ikan kakap merah 2 kg pukul 19.44, konfirmasi iya. 2 botol wine, konfirmasi iya. Baskara mencoba mencari celah untuk berdebat. Saya bilang iya karena saya kira harganya wajar. Budi langsung menjawab. Permisi, Pak. Saat konfirmasi, kami sudah mengingatkan bahwa harga sesuai yang tertera di menu. Jika diperlukan, kami bisa menunjukkan rekaman internalnya. Kamera di ruang VIP juga merekam semuanya. Baskara menggeram, suaranya beralih mengancam. Kamu tahu saya siapa? Satu telepon dari saya, restoran ini bisa tutup. Dia berkata sambil menunjuk ke arah Budi. Menunjuk lurus ke wajah. Gerakan itu bukan lagi gerakan tamu, melainkan kebiasaan memerintah. Budi berdiri diam, tapi aku melihat lehernya memerah. Aku tidak akan membiarkan karyawanku menghadapi ancaman sendirian. Aku maju setengah langkah, menghalangi secara halus, bukan dengan adu fisik, tapi dengan membangun batasan. Pak Baskara, Anda menunjuk karyawan saya sekali lagi, saya akan menganggapnya sebagai tindakan ancaman dan akan saya proses sesuai hukum. Sinta tertawa sinis. Wow, mengancam pakai hukum. Seram sekali. Di sini kan semua orang tahu Mbak pemiliknya, Mbak bisa melakukan apa saja. Aku menatapnya, mengucapkan satu kalimat singkat agar tidak bertele-tele. Justru karena saya pemiliknya, saya harus paling taat hukum. Ibu Wati mendengus. Taat hukum apa? Dia itu mantan suamimu. Dulu dia yang menafkahimu. Aku memotong, suaraku tetap datar tapi tegas. Bu, soal nafkah atau tidak, surat-suratnya sudah jelas. Urusan pribadi tidak akan saya bahas di sini. Untuk makan malam hari ini, pesanan sudah dikonfirmasi. Baskara tiba-tiba berdiri, kursinya bergeser di lantai dengan bunyi melengking. Dia menggebrak meja lebih keras dari sebelumnya, membuat gelas wine bergetar. Saya tidak mau bayar. Lakukan apa yang kamu mau. Satu kalimat tidak mau bayar terucap. Suasana di ruangan itu langsung berubah total. Ini bukan lagi perdebatan soal harga. Ini adalah niat sengaja untuk tidak membayar. Aku memberi isyarat mata pada Budi. Budi paham. Langsung mengeluarkan buku laporan internal, meletakkannya di meja di samping tagihan. Dia berkata dengan jelas, tanpa provokasi. Permisi, Pak. Jika Bapak tidak membayar, kami akan membuat laporan mengenai tamu yang tidak kooperatif dalam pembayaran dan membuat keributan di tempat usaha. Baskara membentak. Buat saja, saya mau lihat apa yang bisa kamu lakukan. Aku melihat Pak Agus, petugas keamanan di luar pintu, sudah melangkah lebih dekat, tetap menjaga jarak yang benar tapi cukup untuk membuat karyawan merasa aman. Aku memberi isyarat agar Pak Agus berdiri di sisi kiri, menghindari posisi yang terlalu menekan. Aku menarik napas, berkata perlahan, Pak Baskara, selain tagihan, restoran juga mengalami insiden luka bakar pada karyawan yang sekarang ada di rumah sakit. Saya sudah mencatat semuanya. Jika Anda kooperatif membayar, masalah selesai di sini sesuai prosedur. Jika Anda terus membuat keributan dan tidak kooperatif, saya terpaksa harus meminta bantuan pihak berwenang. Ibu Wati menyumpah, suaranya masih ketus. Panggil saja,
Panggil polisi ke sini biar kita lihat siapa yang benar siapa yang salah. Aku menatapnya, lalu menatap Baskara dan Sinta. Aku tidak perlu lagi berdebat siapa yang benar dengan mulut. Aku hanya butuh sebuah mekanisme yang memaksa mereka duduk dan bicara baik-baik. Aku mengeluarkan ponselku, jariku tidak gemetar. Aku menekan nomor polsek setempat sesuai wilayah Aroma Nusantara. Suaraku jelas dan teratur seperti sedang melaporkan sebuah insiden. Selamat malam. Saya Dewi Lestari, pemilik usaha Aroma Nusantara. Saya mohon bantuan karena ada sekelompok tamu yang membuat keributan, mengancam karyawan, dan tidak mau bekerja sama untuk pembayaran. Selain itu, baru saja terjadi insiden luka bakar yang menyebabkan seorang karyawan harus dilarikan ke rumah sakit. Begitu aku selesai menelepon, ruang Pringgondani jatuh dalam keheningan yang aneh. Bukan keheningan karena sadar diri, melainkan keheningan orang yang sedang bertanya-tanya, apakah ini sudah keterlaluan? Baskara masih berdiri, tapi bahunya kaku. Kekakuan orang yang mencoba mempertahankan wibawa saat pondasinya sudah goyah. Ibu Wati duduk terkulai di kursinya, mulutnya masih komat-kamit menyumpah, tapi suaranya tidak lagi mantap. Sinta berbeda. Dia tidak menyumpah, hanya melihat sekeliling, matanya tajam seperti pisau, menghitung jalan keluar. Budi berdiri tegap di samping meja, memegang buku laporan. Pak Agus berjaga di pintu, posturnya sopan, tidak menghalangi jalan, tidak menekan. Aku sengaja menjaga segalanya sesuai standar, karena aku paham, semakin sesuai standar, semakin tidak ada yang punya alasan untuk menjadikanku sebagai biang kerok. Sekitar 10 menit kemudian, pintu ruang Pringgondani terbuka. 2 orang petugas polisi dari Polsek masuk. 1 orang berpostur sedang, suaranya berat, memperkenalkan diri, saya Kapten Haryo dari Polsek. Satunya lagi lebih tinggi, wajahnya serius. Saya Letnan 1 Wibowo. Dimohon semuanya tenang. Mendengar kata Polsek, Ibu Wati langsung berdiri, refleks membentak sambil mencoba membela diri. Pak, tolong lihat, restoran ini harganya tidak wajar. Anak saya dijebak. Kapten Haryo mengangkat tangan. Ibu tenang. Kami bekerja sesuai prosedur. Siapa yang ingin memberi keterangan? Silakan bicara satu persatu. Yang tidak berkepentingan, silakan duduk. Baskara mencoba menyela, tapi Letnan 1 Wibowo menatapnya lurus. Anda yang memesan tempat dan akan membayar, kan? Silakan duduk dan tunjukkan KTP Anda. Baskara terdiam sejenak. Dia merogoh dompet, mengeluarkan KTP, tangannya sedikit canggung. Sinta juga mengeluarkan ponsel, berniat merekam. Letnan 1 Wibowo langsung berkata, suaranya tidak tinggi tapi tegas, Mbak, simpan ponselnya. Ini proses pemeriksaan, bukan siaran langsung. Sinta menjawab iya dengan sangat pelan, langsung menurunkan ponselnya. Aku melihatnya dan berpikir, tadi bicaranya soal kelas, sekarang di hadapan petugas yang benar, langsung patuh seperti anak sekolah. Aku maju, memberi salam dengan sopan. Selamat malam, Bapak-bapak. Saya Dewi Lestari, pemilik Aroma Nusantara. Saya melaporkan 2 hal. Pertama, sekelompok tamu membuat keributan dan tidak kooperatif membayar. Kedua, terjadi kecelakaan luka bakar pada karyawan saat melayani, dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Kapten Haryo mengangguk. Ibu Dewi, silakan jelaskan kronologinya. Aku menjelaskan dengan singkat, tidak menambah-nambahi. Waktu tamu masuk, sikap mereka yang provokatif, proses konfirmasi pesanan, insiden luka bakar, tindakan pertolongan pertama yang saya lakukan, dan mengirim karyawan ke rumah sakit, lalu permintaan pembayaran yang berujung pada perdebatan dan ancaman. Aku mengakhiri dengan kalimat yang jelas. Saya meminta bantuan bapak-bapak untuk membuat bab di tempat dan meminta pihak tamu bekerja sama membayar tagihan, serta menyelesaikan tanggung jawab terkait insiden luka bakar sesuai aturan. Budi meletakkan 3 hal di atas meja, tagihan, lembar konfirmasi pesanan, dan catatan internal. Dia berkata sesuai tugasnya. Permisi, Pak. Kami memiliki rekaman CCTV di ruang VIP dan koridor yang siap diperiksa. Letnan 1 Wibowo meminta untuk diperlihatkan rekaman terkait pesanan dan insiden luka bakar. Budi membuka layar monitor di tablet milik restoran. Aku berdiri sedikit di samping agar polisi bisa melihat langsung. Video itu menampilkan dengan jelas.
Ria masuk sambil mengingatkan mangkuk panas. Sinta berdiri sambil mengayunkan tangan, mangkuk bergeser, kuah panas tumpah. Lalu adegan Ria kesakitan dan uang yang diremas dilempar ke lantai. Ibu Wati melihatnya, mulutnya masih ingin membantah, tapi suaranya seperti kehilangan tenaga. Letnan 1 Wibowo menoleh ke Sinta. Anda yang berdiri paling dekat dan gerakan tangan Anda yang menyebabkan mangkuk miring. Anda mengakuinya? Sinta menggigit bibir. Saya tidak sengaja. Pelayannya yang ceroboh. Kapten Haryo bertanya lagi dengan gaya interogasi yang khas. Sebelum masuk, apakah karyawan sudah mengingatkan bahwa hidangannya panas? Sinta diam. Baskara buru-buru menyela. Ada, sih, tapi siapa yang perhatikan? Letnan 1 Wibowo mencatat, lalu menatap Baskara. Anda yang memesan tempat dan mengonfirmasi pesanan. Anda ada keberatan soal tagihan? Baskara mengeraskan suara. Saya merasa harganya tidak masuk akal. Budi segera menyodorkan menu dan menunjuk halaman harga. Aku menambahkan satu kalimat tanpa emosi. Harga kami tertera jelas dan tidak berubah tergantung tamu. Beliau sudah mengonfirmasi setiap pesanan. Kami punya catatan internalnya. Kapten Haryo mengetukkan pulpennya ke buku catatan, berkata dengan jelas. Harga mahal atau murah tidak diselesaikan dengan cara membuat keributan atau tidak membayar. Jika Bapak dan Ibu merasa ada pelanggaran harga, bisa membuat laporan resmi sesuai prosedur. Tapi untuk saat ini, kami minta Anda membayar, atau kami akan undang ke kantor Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kalimat undang ke kantor Polsek baru saja terucap, wajah Baskara langsung pucat pasi. Aku tidak perlu melihat untuk bisa merasakan rasa malu seorang pria yang gila gengsi. Dibawa ke Polsek malam-malam, di depan orang lain, dan dibuatkan BAP. Ibu Wati juga tampak terkejut, napasnya lebih berat daripada umpatannya. Letnan 1 Wibowo menoleh ke arahku. Ibu Dewi, karyawan yang terluka di rumah sakit mana? Di RS Pusat Pertamina, Pak. Mbak Ratna yang menemaninya? Jawabku. Letnan 1 Wibowo mencatat. Simpan semua bukti rekam medis dan hasil diagnosisnya. Jika perlu diproses lebih lanjut, itu dasarnya. Lalu dia menatap ketiga orang itu, suaranya tegas. Sekarang selesaikan di sini. Bayar tagihannya, jangan lagi bersuara keras, jangan mengancam. Jika tidak kooperatif, kami buat BAP dan bawa ke kantor. Pada saat itu, aku melihat Baskara menelan ludah. Dia menatap Ibu Wati seperti meminta pertolongan, lalu menatap Sinta. Dan Sinta, matanya sudah berbeda. Bukan lagi mata yang mendukung Baskara karena cinta, tapi mata yang menimbang untung rugi. Aku berdiri diam, tidak berkata apa-apa lagi. Aku paham, ketika hukum sudah masuk, drama-drama yang dibesar-besarkan akan mengecil dengan sendirinya. Di dunia ini, bijak itu bukan hanya pandai bicara, tapi tahu kapan harus berhenti dan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Aku hanya ingin satu hal. Mereka harus membayar semua yang telah mereka sebabkan dengan cara yang paling beradab. Begitu Letnan 1 Wibowo menyelesaikan kalimatnya, jika tidak kooperatif maka kami undang ke kantor. Seluruh ruang Pringgondani seolah dikecilkan volumenya. Baskara tidak lagi menggebrak meja. Dia duduk kaku, matanya bergerak liar seperti orang yang mencari jalan keluar dari gang buntu. Ibu Wati memeluk erat tasnya, mulutnya masih komat kamit soal punya kenalan, tapi suaranya sudah goyah. Dan Sinta, dia diam dengan cara yang aneh, diam untuk berpikir. Budi meletakkan kode QRIS dan nomor rekening perusahaan di depan Baskara, tepat di samping tagihan. Budi berkata sangat sopan, "Permisi, Pak. Bapak bisa transfer di sini." Ada bapak-bapak polisi sebagai saksi, agar semuanya jelas. Baskara menatap kode QR itu seperti menatap soal ujian yang sulit. Dia mengeluarkan ponselnya, tangannya gemetar sangat halus. Mungkin dia berniat membuka aplikasi mobile banking, tapi begitu membukanya, dia melirik ke arah polisi. Lirikan orang yang takut isi rekeningnya terlihat. Kapten Haryo bertanya langsung, tidak berbelit-belit. Bisa transfer atau tidak? Baskara tergagap. Sinyalnya jelek. Lagi pula, rekening saya yang itu ada di ponsel lain.
Sebuah alasan yang terdengar sangat dibuat-buat. Letnan 1 Wibowo mengerutkan dahi. Anda tidak kooperatif, kami buat BAP. Baskara menelan ludah. Aku menatapnya tanpa mengejek. Aku hanya melihat tipe orang yang suka pamer tapi takut tanggung jawab. Tong kosong nyaring bunyinya. Pepatah itu muncul begitu saja di benakku tanpa perlu kuucapkan, karena kehidupan sedang mengucapkannya untukku. Sinta tiba-tiba menggeser kursinya sedikit lebih dekat ke Baskara, tapi bukan kedekatan yang mesra, melainkan kedekatan orang yang ingin mengambil alih kemudi. Dia memiringkan kepala, suaranya selembut madu. Mas, tenang dulu. Ada bapak-bapak polisi di sini. Salah sedikit saja bisa repot. Sini, kasih ponselnya ke aku. Biar aku yang transfer. Kalau mas yang lama, nanti dikira sengaja mengulur waktu. Baskara menoleh. Matanya memancarkan harapan. Kamu bisa transfer? Sinta mengangguk. Senyumnya sangat percaya diri. Aku sering transfer kok. Sini, kasih ke aku, biar beres. Ibu Wati langsung bereaksi. Uang dia jangan kamu sentuh. Sinta menoleh ke arahnya. Suaranya luwes. Bu, saya cuma mau bantu biar cepat selesai. Ini juga demi nama baik keluarga kita. Kalau sampai dibawa ke polsek tengah malam kan malu, Bu. Nanti jadi omongan orang. Dua kata nama baik keluarga itu terdengar akrab, persis hal yang paling sensitif bagi Ibu Wati. Beliau terdiam sejenak. Aku melihatnya lebih takut pada rasa malu daripada kehilangan uang. Baskara, yang hanya ingin keluar dari ruangan itu, menyodorkan ponselnya ke Sinta. Nih, kamu saja yang urus. Letnan 1 Wibowo mengingatkan. Transfer di sini, di depan kami. Sinta tersenyum. Iya Pak. Saya transfer sekarang juga. Dia membuka aplikasi mobile banking secepat kilat, seolah sudah hafal. Aku berdiri agak di samping, tidak melihat ke layar, tapi mengamati tangannya. Tangannya tidak gemetar sama sekali. Orang yang tulus membantu biasanya sedikit canggung, tapi dia melakukannya dengan lancar dan tenang, seperti sedang melakukan pekerjaan rutin. Baskara duduk lebih dekat, suaranya mengecil. Kamu butuh apa? Biar aku bacakan. Sinta berkata cepat, kode OTP-nya Mas. Baskara membacakan serangkaian angka pendek, aku mendengarnya dan merasa dingin. OTP adalah kunci terakhir uang. Pria yang sedang terdesak ini baru saja menyerahkan kuncinya pada orang yang dia kira penyelamat, tanpa sadar bahwa penyelamat juga bisa menjadi orang yang akan menguras habis sisanya. Ibu Wati masih membentak, awas dia menipumu. Baskara balas membentak ibunya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kehilangan kesabaran pada ibunya sendiri. Ibu diam. Kalau sekarang tidak bisa bayar, apa ibu mau ikut saya ke polsek? Ibu Wati terdiam, wajahnya pucat. Sinta menekan beberapa kali, lalu tiba-tiba mendongak, berkata dengan keras, sengaja agar polisi mendengar. Sudah aku transfer. Tapi sepertinya limit transfer abang tidak cukup. Aku ke ATM di depan saja tarik tunai, biar cepat, tidak repot. Dia menoleh ke Letnan 1 Wibowo, suaranya sopan. Pak, izin saya ke ATM di depan sebentar, untuk tarik tambahan. Ya, saya segera kembali. Letnan 1 Wibowo menatap Baskara. Anda mengizinkan dia pergi? Baskara mengangguk cepat, seperti orang yang menemukan pelampung. Iya, Pak, biar dia yang tarik tunai untuk saya. Aku tidak ikut campur. Aku hanya menatap Sinta sejenak dengan sangat saksama. Di matanya, tidak ada kegelisahan orang yang akan mengambil uang untuk kekasihnya. Yang ada adalah binar mata orang yang baru saja melihat pintu terbuka. Sinta mengambil tasnya, berjalan keluar dengan sangat wajar. Tidak berlari, tidak panik, melangkah santai seolah dia adalah orang yang tidak terlibat. Pintu ruangan tertutup di belakangnya, meninggalkan kekosongan tipis yang cukup membuat Baskara bernapas lega. Baskara menatapku, mencoba menyelamatkan mukanya dengan kalimat canggung. Lihat, kan, tidak ada apa-apa, cuma salah paham, aku tidak menjawab. Aku menatap ponsel di tangan Baskara dan melihat satu hal dengan sangat jelas. Pria ini baru saja menyerahkan seluruh kendalinya pada seseorang yang mendekatinya hanya karena keuntungan. Di luar koridor, langkah kaki Sinta semakin menjauh. Di dalam ruang Pringgondani, jam terus berdetak, dan bom waktu yang sebenarnya baru saja dinyalakan dengan mulut Baskara sendiri. Pintu ruang Pringgondani tertutup.
Suasana di dalam terasa sedikit lebih lega, kelegaan semua orang yang mengira masalah akan segera berakhir. Baskara bersandar di kursi, mendesah, mencoba tersenyum canggung pada kedua petugas. Dia sedang ambil uang, sebentar lagi selesai. Letnan 1 Wibowo tetap dengan nada resminya. Kami tunggu maksimal 15 menit. Selama itu, Anda tidak boleh meninggalkan tempat ini. Baskara menjawab ia berkali-kali, mengangguk seperti mesin. Ibu Wati duduk di sebelahnya, tangannya memilin tali tasnya, mulutnya menggerutu tapi tidak lagi berani membentak. Aku berdiri agak di dekat pintu, cukup untuk mengamati tanpa menciptakan suasana konfrontasi. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Sekarang, semuanya tergantung pada tanggung jawab dan bukti. Budi sudah menyiapkan kode kris dan tanda terima pembayaran di atas meja, matanya tidak lepas dari buku laporan. Dia melakukan satu hal, menjaga segalanya tetap lurus. Di dunia ini, jalan lurus terkadang adalah penyelamat dari tipu muslihat. 5 menit berlalu, lalu 7 menit, lalu 10 menit. Baskara mulai gelisah. Dia mengambil ponselnya, menelepon Sinta. Layar menunjukkan memanggil lalu panggilan berakhir. Dia menelepon lagi. Kali ini, nada sibuk. Panggilan ketiga, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kecurigaan melintas di mata Ibu Wati, beliau memiringkan kepala. Kemana dia? Baskara membentak pelan. Mungkin antre di ATM. Kapten Haryo bertanya langsung. Kalau dia hanya mengambil uang, kenapa Anda tidak pergi sendiri? Kenapa harus memberikan ponsel dan OTP padanya? Baskara terdiam, tampak canggung seperti murid yang dipanggil ke depan kelas. Saya takut lama, nanti bapak-bapak kira saya mengulur waktu. Letnan 1 Wibowo menatap Baskara beberapa detik, tidak berkata apa-apa lagi, hanya menulis sesuatu di buku catatannya. Terkadang, cara petugas mencatat lebih menakutkan daripada bentakan, karena itu mengubah ucapan menjadi bukti. Tepat saat itu ponsel Baskara bergetar. Dia buru-buru membukanya seperti menemukan pelampung. Tapi itu bukan panggilan, melainkan notifikasi dari bank. Aku melihat wajah Baskara berubah warna sangat cepat. Dari kemerahan karena alkohol menjadi pucat karena dingin. Dia membacanya, bibirnya bergerak tanpa suara seolah tidak percaya. Lalu satu notifikasi lagi. Lalu satu lagi. Datang bertubi-tubi. Ibu Wati mencondongkan tubuh. Ada apa? Siapa yang kirim pesan? Baskara tidak menjawab. Dia membuka aplikasi untuk memeriksa saldo. Matanya terbelalak seperti disiram air es. Tangan yang memegang ponsel itu gemetar hebat, bukan lagi gemetar karena gengsi, tapi gemetar sungguhan. Aku mendengar suaranya keluar dengan serak. Tidak mungkin. Letnan 1 Wibowo mendekat. Ada apa? Jelaskan. Baskara menelan ludah, suaranya begitu pelan seolah takut didengar dirinya sendiri. Uang di rekening saya hilang. Ibu Wati berdiri seperti tersengat listrik. Hilang bagaimana? Bicara yang jelas. Baskara menyerahkan ponselnya pada ibunya. Ibu Wati melihat ke layar lalu menjerit melengking. Ya Tuhan, uangnya ditransfer kemana ini? Kapten Haryo mengangkat tangan. Ibu tenang. Ada bukti transaksinya? Baskara membuka riwayat transaksi. Di layar, tampak beberapa transaksi transfer yang baru saja dilakukan. Jumlahnya besar, dengan keterangan seperti pengembalian pinjaman, dan rekening penerimanya atas nama Sinta. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Semua orang paham apa yang baru saja terjadi. Ibu Wati berbalik tajam ke Baskara, menangis sambil memaki. Dasar bodoh kamu. Orang bilang serakah itu celaka. Kamu serakah pamer, sekarang celakanya sampai ke tulang. Wajah Baskara pucat pasi, bibirnya berkedut. Dia menelepon Sinta lagi. Kali ini, operator yang menjawab. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Dia beralih mengirim pesan, jarinya mengetik kacau. Kamu di mana? Kembali. Uangnya mana? Pesan itu terkirim, lalu diam seperti batu. Sinta menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, topeng pria kaya Baskara luruh seperti topeng kertas yang basah kuyup. Aku tidak merasa senang atau tertawa puas. Aku hanya melihat sebuah kebenaran hidup yang sangat nyata. Orang yang meremehkan orang lain akan bertemu dengan orang yang meremehkannya. Bedanya, kali ini tusukannya bukan di mulut,
tapi di rekening. Letnan 1 Wibowo bertanya, suaranya tetap prosedural. Pak Baskara, saat ini urusan pembayaran tagihan tetap harus diselesaikan. Masalah uang Anda yang ditransfer itu adalah urusan perdata antara Anda dan Ibu Sinta. Anda bisa membuat laporan terpisah, tapi di sini, Anda tetap wajib membayar tagihan restoran. Baskara seperti ditarik kembali ke dunia nyata. Dia mendongak, matanya panik. Pak, saya baru saja ditipu. Saya dapat uang dari mana sekarang? Kapten Haryo menjawab dengan jelas. Anda bisa meminta kerabat untuk transfer atau membayar tunai. Jika tidak, kami buat BAP, dan kami undang Anda ke kantor Polsek untuk pemeriksaan. Kalimat undang ke kantor Polsek kembali jatuh seperti palu godam. Ibu Wati kini tidak lagi berani berteriak pada polisi. Beliau menoleh ke arahku, suaranya bercampur antara ketus dan putus asa. Dewi, kamu sudah puas sekarang kan? Aku menatapnya, berkata perlahan. Bu, masalah malam ini penyebabnya adalah 3 orang di ruangan ini. Saya hanya menjalankan aturan. Soal Nona Sinta menipu siapa, itu adalah pilihan Pak Baskara sendiri. Baskara duduk terkulai, kedua tangannya menutupi wajah. Dia tidak lagi mengancam siapapun, tidak lagi menunjuk siapapun. Aku mendengar napasnya yang berat seperti sedang menarik batu. Napas orang yang baru saja kehilangan uang, kehilangan muka, dan kehilangan sandaran yang dia kira kokoh. Budi kembali meletakkan tagihan di depan Baskara dengan rapi, suaranya tidak mengejek. Permisi, Pak, kami menunggu solusi pembayarannya. Di luar, gerimis masih turun tipis. Di dalam, tidak ada lagi yang perlu bersuara keras, karena kebenaran telah berbicara untuk mereka semua. Suasana di ruang Pringgondani kini berat seolah seseorang menuangkan timah cair ke dalam setiap cangkir. Baskara duduk terkulai, kedua tangannya menutupi wajah, matanya merah. Ibu Wati, antara marah dan takut, wajahnya menegang menyadari bahwa kekasih baru yang dulu dipujinya, karena pandai bicara telah menyeret keluarganya ke dalam lubang. Letnan 1 Wibowo melihat jam lalu berkata, suaranya tegas. Saya ulangi untuk terakhir kalinya. Bayar di tempat. Jika tidak bisa, kami buat bab dan undang ke Polsek. Baskara mendongak, suaranya serak. Pak, beri saya waktu. Saya baru saja ditipu. Kapten Haryo menjawab singkat. Ditipu itu urusan lain. Makan malam adalah makan malam. Anda pesan, Anda konfirmasi, Anda nikmati layanannya, maka Anda harus bayar. Aku berdiri diam, tidak menambahkan sepatah kata pun. Aku tahu, saat ini kata-kata apapun akan sia-sia. Kenyataan sedang bekerja dengan caranya sendiri. Budi juga begitu. Dia hanya meletakkan tagihan dan kode kuris dengan rapi, seolah meletakkan sebuah prinsip yang tak bisa ditawar. Ibu Wati tiba-tiba berdiri. Tangannya gemetar tapi suaranya dipaksa tegar. Baik, biar saya yang urus. Kalau dia sampai dibawa ke Polsek, malu nama keluarga. Selesai berkata, beliau mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Aku mendengarnya memanggil nama adik dari pihak ibunya. Suaranya mendesak, Budi, tolong transfer uang segera ke rekening ini. Sekarang juga, beliau berkata sambil melihat tagihan, matanya melotot. 60 juta. Astaga, Baskara tersentak. Ibu telepon Om Budi buat apa? Ibu Wati berbalik, membentak. Diam kamu. Waktu gengsi, kamu gebrak meja. Sekarang giliran bayar, kamu diam. Orang bilang, biar miskin tapi terhormat. Keluarga kita ini sudah diambang kehancuran, masih saja mau pamer. Baskara menunduk, tidak bisa membantah. Aku melihat pemandangan itu tanpa rasa senang. Aku hanya melihat sebuah kehancuran. Hancur karena kebiasaan meremehkan orang lain dan menghargai gengsi kosong. Setelah menunggu beberapa menit, Ibu Wati kembali berteriak ke telepon. Kenapa belum ditransfer? Cepat transfer, ada polisi di sini. Lalu beliau menutup telepon, terengah-engah, menoleh ke polisi. Mohon maaf Pak, saya sedang menunggu transferan. Letnan 1 Wibowo mengangguk. Baik, tapi harus ada transaksi yang jelas. Ibu Wati menekan-nekan ponselnya, lalu tiba-tiba wajahnya pucat. Loh, limit transfer saya tidak cukup untuk sekali kirim. Ya Tuhan, beliau melihat sekeliling dengan panik.
Aku memberi isyarat pada Budi untuk menyiapkan opsi pembayaran tunai jika mereka butuh. Budi paham, langsung menelepon resepsionis untuk membawa brankas kecil dan kwitansi. Ibu Wati menoleh ke Baskara. Kamu, berdiri, pergi ke ATM, biar saya temani. Baskara menggeleng, suaranya pelan. Aku tidak boleh pergi, Letnan 1 Wibowo menjelaskan. Pak Baskara tetap di sini. Orang lain boleh pergi mengambil uang, tapi harus kembali tepat waktu dan ada petugas atau keamanan restoran yang mendampingi. Pak Agus maju selangkah. Baik, Pak. Biar saya yang menemani Ibu ke ATM, menunggu, dan mengantar kembali. Ibu Wati tidak punya pilihan. Beliau mengambil tasnya dan berdiri. Matanya masih sempat melirikku tajam seolah ingin berkata, kamu yang membuatku begini. Tapi aku tidak menghindar. Aku hanya menatapnya lurus dengan tenang. Hati-hati di jalan, Bu, hujan, licin. Kalimat itu tidak menyindir. Itu hanya kalimat orang yang menjaga sopan santun. Dan mungkin, kesopanan itulah yang membuatnya semakin kesal, karena dia tidak menemukan celah untuk menuduhku jahat. Ibu Wati dan Pak Agus keluar ruangan. Di dalam, tersisa Baskara, Budi, 2 petugas polisi, dan aku. Baskara duduk seperti bayangan, matanya terpaku ke lantai. Aku melihat dengan jelas rasa malunya. Malu bukan karena miskin, tapi malu karena pernah menggunakan kekayaan semu untuk menekan orang lain. Budi menunjukkan kwitansi yang sudah disiapkan pada polisi. Nanti setelah pembayaran lunas, kami akan terbitkan kwitansi dan faktur lengkap, Pak. Kapten Haryo mengangguk sambil terus mencatat. Ibu Dewi, perhatikan kasus luka bakar karyawan Ibu. Jika sudah ada hasil pemeriksaan medis, bisa dilampirkan untuk proses tanggung jawab selanjutnya. Baik, Pak. Akan saya lengkapi, jawabku. Sekitar 15 menit kemudian, pintu terbuka. Ibu Wati kembali. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya memerah karena berlari menembus hujan. Beliau meletakkan setumpuk uang tunai di atas meja, suaranya ketus karena lelah. Ini, baru bisa tarik segini. Sisanya sudah ditransfer sama omnya. Budi memeriksa transaksi di rekening perusahaan. 1 transferan baru saja masuk, tapi masih kurang. Ibu Wati merogoh lagi uang receh dari dalam tasnya, menghitungnya sampai mulutnya kering. Lembaran uang yang basah karena hujan dan tergesa-gesa itu tidak lagi memiliki wibawa. Budi menyebutkan jumlah kekurangannya. Ibu Wati menggigit bibir, menarik lagi uang dari dompetnya sampai lunas. Ketika Budi mengangguk, mengatakan sudah cukup, Ibu Wati seperti kehilangan tenaga, duduk terkulai di kursi. Budi membuatkan kwitansi, menyodorkannya untuk ditandatangani. Beliau menandatanganinya dengan tangan gemetar. Baskara tidak berani menatap siapapun. Sinta sudah tidak ada lagi dalam cerita ini, tapi bayangannya tetap seperti goresan luka yang perih di wajah Baskara. Letnan 1 Wibowo menutup kasus. Kami buat BAP kejadian ini. Ada perdebatan pembayaran, ucapan penghinaan terhadap karyawan, dan insiden luka bakar. Saat ini pihak terkait sudah menyelesaikan pembayaran di tempat. Kami minta untuk tidak mengulangi perbuatan yang mengganggu ketertiban. Jika pihak restoran melampirkan bukti medis, kami akan arahkan untuk proses selanjutnya. Bab ditandatangani. Aku menandatangani sebagai pemilik usaha. Baskara menandatangani dengan enggan. Ibu Wati menandatanganinya dengan wajah seperti baru menelan buah pahit. Saat polisi pergi, aku tidak mengantar mereka dengan lagak pemenang. Aku hanya membungkuk dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Baskara dan Ibu Wati berdiri dengan gontai. Baskara melangkah ke pintu lalu berhenti sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia hanya mendesah, tidak mampu berkata-kata. Ibu Wati berjalan melewatiku, suaranya serak. Mulai hari ini, kita anggap selesai. Aku menatapnya dengan lembut. Iya, Bu, selesai. Mereka melangkah keluar lobi. Gerimis di luar sana masih turun, tapi hawa dingin di dalam ruang Pringgondani telah sirna. Aku menoleh ke Budi. Beri karyawan waktu istirahat 5 menit. Stabilkan lagi lobi, jangan sampai tamu lain terganggu. Budi mengangguk, matanya sedikit memerah karena tegang terlalu lama. Aroma Nusantara kembali ke ritme pelayanannya, seolah tidak pernah ada badai kecil. Hanya di dalam hatiku, sebuah pintu telah tertutup rapat selamanya. Pintu kembali bagi orang-orang yang pernah meremehkanku.
Pintu ruang Pringgondani tertutup. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih luas. Luas karena tidak ada lagi suara gebrakan meja, tidak ada lagi aroma parfum yang menyengat, tidak ada lagi tatapan tajam yang menusuk. Aku berdiri diam sejenak, merasakan detak jantungku perlahan kembali normal. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah seperti orang yang baru saja menjaga sebuah kapal agar tidak terbalik saat badai mencoba menghantam titik terlemahnya. Budi mendekat, suaranya serak. "Mbak, saya minta maaf karena membiarkan Ria membawa hidangan panas itu." Aku menatapnya, menggeleng. Ini bukan saatnya menyalahkan diri sendiri. Ambil pelajarannya, tapi yang terpenting sekarang adalah mengurus anak itu. Aku menunjuk buku laporan dan tumpukan berkas. Tolong simpan semua ini baik-baik. Bab dari polisi, kwitansi, rekaman kamera, jadwal tugas shift. Malam ini kita selesaikan dengan jelas, agar besok tidak ada yang bisa memutarbalikkan. Budi mengangguk mantap. Aku melihat matanya memerah, bukan karena takut, tapi karena marah. Marah untuk karyawannya, marah karena profesinya diremehkan. Aku menepuk bahunya pelan. Kita bekerja dengan cara yang baik, jangan biarkan hati kita ikut kotor karena orang yang kotor. Aku keluar ke lobi. Restoran masih memiliki beberapa meja tamu. Suara obrolan pelan, aroma bawang goreng dari dapur. Aku melihat Mbak Ratna berdiri di dekat kasir, sedang menelepon sambil mencatat sesuatu. Melihatku, dia langsung mendekat. "Mbak, saya baru dapat kabar dari rumah sakit. Ria sedang ditangani dokter. Lukanya mungkin harus diperban dan dipantau beberapa hari." Dia menangis, tanyaku. Suara Mbak Ratna tercekat. "Iya, dia sedih sekali, Mbak. Terus-terusan minta maaf." Aku menghela napas panjang. "Tolong transfer uang muka biaya rumah sakit sekarang juga. Sampaikan pada Ria, saya tidak akan membiarkannya menanggung ini sendirian. Besok saya akan ke rumah sakit." Aku menelepon bagian akuntansi untuk mentransfer biaya rumah sakit dan menyiapkan dana bantuan tambahan untuk hari-hari dia tidak bisa bekerja. Menjadi pemimpin bukan berarti selalu berhati dingin. Terkadang, itu berarti maju untuk menanggung beban yang tidak seharusnya dipikul oleh bawahan. Aku berpesan pada Mbak Ratna untuk merawat Ria. Malam ini Mbak Ratna pulang terlambat, besok aku memberinya libur. Hampir jam 11 malam, saat aku kembali ke ruang operasional. Hujan di luar sudah reda, hanya menyisakan embun dingin di kaca. Aku memutar ulang rekaman insiden itu sekali lagi, bukan untuk merasakan sakit hati, tapi untuk menemukan titik yang perlu diperbaiki. Aku menulis 3 hal di buku catatanku, tulisannya ringkas seperti paku yang ditancapkan, kurangi penyajian hidangan panas di ruang VIP saat tamu berdiri. Terapkan aturan jarak, hanya karyawan yang paling sigap yang boleh membawa mangkuk panas. Kita tidak bisa menghentikan semua keburukan di dunia, tapi kita bisa membangun pagar agar orang-orang kita tidak terlalu terluka. Keesokan paginya, aku mengadakan rapat singkat dengan seluruh tim shift pagi. Bukan rapat untuk menyalahkan, tapi rapat agar semua orang merasa aman. Aku berkata singkat, "Kemarin terjadi insiden, tapi Aroma Nusantara tidak takut masalah. Kita hanya takut tidak punya etiket. Mulai hari ini, ruang VIP punya 3 aturan baru. Siapapun yang memesan dengan cara menekan, tetap dilayani, tapi konfirmasi harus sangat jelas. Siapapun yang menghina karyawan, segera lapor manajer. Siapapun yang membawa hidangan panas, wajib mengingatkan tamu dan menjaga jarak. Keselamatan adalah yang utama." Seorang pelayan muda bertanya ragu, "Mbak, kalau tamu memarahi kami, apa kami harus diam terus?" Aku menatap mereka, berkata jujur. Diam bukan berarti pengecut, diam untuk tetap profesional. Tapi diam bukan berarti menerima hinaan. Saat kalian dihina, kalian berhak melapor pada manajer dan berhak dilindungi. Di sini, tidak ada yang sendirian. Selesai bicara, aku merasakan suasana menjadi lebih ringan. Ada kata-kata yang tidak perlu indah, hanya butuh diucapkan di waktu dan tempat yang tepat agar orang percaya. Siangnya, aku menjenguk Ria di rumah sakit. Anak itu terbaring di tempat tidur, tangannya diperban putih, matanya bengkak. Melihatku, Ria mencoba bangun, hendak meminta maaf. Aku mengangkat tangan, mencegahnya. Jangan minta maaf lagi. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu sudah mengingatkan panas.
Orang dewasa yang tidak bisa menjaga tangannya, itu bukan salahmu. Aku meletakkan amplop bantuan dan surat keterangan izin sakit dengan gaji penuh di atas meja, berkata singkat. Sembuhkan dulu lukamu. Kalau sudah sehat, baru kita bicara soal kerja lagi. Ria menangis terseduh-seduh. Tapi kali ini, aku melihat itu adalah air mata yang diizinkan untuk jatuh. Karena akhirnya, anak itu tahu dia tidak ditinggalkan sendirian. Saat akan pulang, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku membukanya. Dari Baskara. Mungkin dia meminjam ponsel orang lain. Tulisannya singkat, mencoba terdengar lembut. Dewi, aku minta maaf. Aku salah. Aku hanya ingin satu tempat kecil di Aroma Nusantara. Aku mau kerja apa saja. Aku membacanya tanpa rasa marah, hanya hampa. Pria yang pernah berdiri di tengah ruang Pringgondani dan mengancam, satu telepon dari saya bisa beres, hari ini meminta satu tempat kecil. Hidup memang ironis, tapi ironi ini bukan aku yang menciptakan. Ini adalah hasil dari kebiasaannya meremehkan orang lain yang telah dia pelihara. Aku tidak membalasnya. Aku menghapus pesan itu, memblokir nomornya. Bukan karena dendam, tapi karena kejelasan. Ada pintu yang ditutup bukan untuk menghukum siapapun, tapi untuk melindungi diri kita agar tidak kembali ke luka yang sama. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi jalanan Jakarta yang mulai dihiasi lampu. Aroma Nusantara tetap terang, tetap semerbak aroma kaldu, tetap terdengar denting piring dan sendok yang mengingatkanku bahwa hidup masih panjang, pekerjaan masih banyak, dan etiket hidup yang baik masih layak untuk dipertahankan.